Ya, peserta sebenarnya ada sekitar 30 lebih ya, teman-teman ya. Mungkin ada yang masih di jalan, ya lagi di kontak admin. Mudah-mudahan ada yang bisa lanjut gabung walaupun di jalan juga nggak apa-apa ya. Dari handphone saja, karena ini kita lebih banyak bincang-bincang dan saya sedikit share materi, mudah-mudahan ini bisa jadi ajang diskusi ya buat kita. Suara saya apa terdengar jelas Bapak Ibu? Jelas. Pak, jelas ya Bu Us, Pak Lamiatun, Blora, Bu Lamiatun, Cindy ya. Oke, jelas. Insya Allah kita akan mulai, saya share dulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin di sini ada yang masih baru dan ada juga yang sudah lama ya di RWP. Kalau yang sudah lama, insya Allah sudah kenal. Nanti mungkin bisa bantu diskusi ya teman-teman. Kita berharap acara bincang-bincang ini curhat bisnis online bisa berlanjut di grup dan di Zoom ya, karena salah satu tujuan utama kita itu menjembatani teman-teman yang belum paham bisnis online ya, cara membuat puzzle-puzzle. Pasti banyak yang sudah belajar di luar. Saya tahu banyak yang belajar di luar dan banyak juga yang sudah coba-coba. Tapi mungkin sebagian dari teman-teman ada yang kebingungan ya dalam hal menyambung ilmu-ilmu yang ada di luar. Nah, tugas kita di sini itu menunjukkan ilmu-ilmu tersebut apakah sudah benar alurnya yang Bapak Ibu ikuti atau mungkin perlu diluruskan ya dari segi keilmuannya supaya bisa menghasilkan. Baik Bapak Ibu, saya share aja ya materi, mudah-mudahan nanti ada diskusi dari sini ya. Dari materi ini nanti mudah-mudahan ada diskusi supaya berlanjut ke tanya jawab. Saya share materi ya, kalau sudah kebaca tolong disampaikan. Saya sedang share file. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang punya bisnis nggak, bisnis online, mungkin website atau blog atau medsos yang sudah hadir. Mungkin ada dari Bapak Ibu tadi yang sudah hadir, yang sudah coba menjalankan bisnis online. Dari Pak Us Fernan, bagi Bu Cindy, Bu Lamiatur, apakah sudah menjalankan bisnis? Bu Dewi Sartikasari, Bu Reni? Baru pakai WA biasa aja Pak. Oke, belum pakai web atau pakai akun medsos Bu? Belum Pak. Oke, WA marketing ya Bu ya? WA marketing berarti? Iya. Baru pakai WA marketing. Bisnis online itu sangat luas ya. Ada perbedaan antara bisnis online dengan digital marketing. Ya, ini sepengetahuan saya ya. Kalau bisnis online kadang nggak perlu membaca data ya dengan detail ya. Ini ada dari Bu Dewi nih, transformate.id. Oke, Bu Dewi ya sudah punya website. Bu Dewi sudah punya website ya. Nah, kalau digital marketing itu wajib bisa membaca data, maksudnya menganalisa data. Dulu digital marketing belum dikenal Pak Ibu. Dulu yang saya tahu dulu di awalnya cuma bisnis online aja. Ya. Waktu belum ada marketplace, belum ada gonjang-ganjing bisnis online seperti sekarang, dulu belum ada istilah digital marketing. Paling adanya bisnis online. Nah, bisnis online itu termasuk tadi WA marketing, marketplace, yang gratis-gratis bisa ya disebut bisnis online. Terus yang medsos. Nah, kalau digital marketing lebih arahnya kepada membaca data ya. Dan memanfaatkan data untuk marketing, data digital tentunya ya. Kita bagaimana membaca data digital yang ada laporannya baik di web, di Facebook, IG, Google ya, dan kita optimasi supaya menghasilkan pengunjung ya, menghasilkan penjualan dan mendapatkan repeat order. Nah, digital marketing lebih luas, lebih lengkap ya daripada bisnis online. Nah, ini materi yang saya share sempat di kampus ya, di universitas kemarin, Mercu Buana. Saya ngajar di Mercu Buana ya, pelatihan dosen kalau nggak salah ya.
pelatihan dosen-dosen di kampus Mercu Buana, di mana dosen kewirausahaan di sana itu diwajibkan sekarang training digital marketing. Nah, sekarang udah tren Bapak Ibu. Kalau dulu hanya pilihan ya, mau belajar digital marketing dosen mungkin sendiri-sendiri. Saya dulu sering menerima murid dari dosen belajarnya pribadi-pribadi, datang ke kantor atau lewat privat ya, biaya sendiri lagi dulu ya dosen-dosen. Nah sekarang dosen-dosen itu dibiayai sama kampus training sekitar 30-40 orang ya kemarin. TOT ceritanya ya, training of trainer. Terus targetnya dosen ini bisa mengajar mahasiswa yang di bidang kewirausahaan. Karena sekarang materi kewirausahaan ditambahkan digital marketing di kampus ya. Bahkan di kampus Universitas Muhammadiyah Tangerang yang saya ngajar sebelumnya juga, itu sudah ada kurikulum yang disahkan oleh kementerian. Ya sudah masuk ke Universitas Muhammadiyah Tangerang dan kurikulum itu wajib diajarkan. Sampai ada dosen yang tadinya cuma tahu bisnis offline atau bisnis biasa, sekarang wajib mengetahui digital marketing. Nah, alhamdulillah belajarnya di RWP ya, dosen-dosen tersebut. Nah, ini kabar gembira ya buat dunia pendidikan, insya Allah dengan adanya masuk digital marketing di kampus-kampus itu akan mempercepat ya ilmu ini tersebar. Kalau dulu bukan wajib tuh, masih pilihan. Masih pilihan dosen-dosen ngajar mengambil materi digital marketing. Saya sangat ingat dulu waktu sebelum pandemi ada dosen dari kampus Jakarta mau kursus ke kita tapi cari yang ada sertifikatnya. Yang ada sertifikatnya. Jadi bukan nyari ilmunya doang ya, tapi cari ilmu tapi ada sertifikatnya. Sertifikat BAN PT katanya, sertifikat dari ini ya yang resmi. Tujuannya apa katanya? Untuk naikkan itu ya, naikkan pangkat atau kenaikan itu level ya pendidikannya. Nah, sendiri lagi biayanya dulu ya. Kalau sekarang sepertinya udah dibiayai kampus dan kan ini jadi wajib ya, materi wajib di sama jurusan kewirausahaan di kampus. Oke, ini sedikit materi yang saya ketahui. Mudah-mudahan teman-teman bisa diskusi nanti ya. Strategi ini materi yang diminta dari kampus. Bagaimana kita menjalankan digital marketing, tapi mengetahui dulu strategi mana yang mau dipilih. Karena digital marketing itu sangat luas, jadi perlu memilih strategi yang paling mudah. Ini buat pemula nih ya, ini materi pemula, tapi materi yang komprehensif lah saya terangkan. Oh ya, ini bagi yang belum kenal ya, belum kenal RWP. Kalau udah kenal sih kita lewatin saja ya. Bagi yang belum kenal RWP, baru pertama kali, inilah profil RWP ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, itu kita sudah berdiri 2009 ya, berarti 11 tahun. Terus sudah 20.000 member lebih, dan sudah ada sertifikat Dirjen Haki dan terdaftar ya. Lalu websitenya udah lebih dari 3.000 website yang dipraktekkan. Yang keempat, banyak ngajar UMKM dan bisnis pribadi ya. Dan sekarang sudah mulai merambah ngajar ke perusahaan ya, ke corporate. Tapi itu belum banyak. Paling banyak UMKM dan pribadi. Tapi yang perusahaan udah mulai masuk ya, udah mulai masuk. Nah, bidang usaha RWP ini dari 2009 teman-teman, ada 5 ya bagi yang pertama kali datang. Nomor 1 bimbel bisnis online itu tatap muka. 2009 sampai kemarin sebelum pandemi ya masih tatap muka, pas pandemi aja tutup ya. Jadi kita 100% tatap muka. 99% lah tatap muka, 1% yang online cuma kalau ada permintaan privat online ya. Sekarang dengan pandemi 100% online, nggak ada lagi tatap muka sementara ya. Terus produk digital dan membership online, produk fisik. Nah sekarang kita galakkan produk fisik dan sistem keagenan reseller. Kita jual skincare dan produk herbal ya, dengan sistem keagenan reseller dan distributor. Lalu konsultan digital marketing untuk perusahaan, terus juga program pensiun ya untuk pribadi atau perusahaan. Ada juga in-house training. Nah, ini 5 kelas yang untuk pribadi nih teman-teman. Ya, untuk pribadi, untuk yang belajar, ada kelas website, ya, kelas EBS, Google Ads, ada website list building. Nah, kelas ini juga bisa diambil oleh privat kelompok atau dari privat tim perusahaan. Kita juga bisa memberikan ini dan sudah sering. Nah, ini klien-klien RWP yang sudah belajar di kita dan sudah pakai jasa kita ya.
dari Mitsubishi kemarin ya, program pensiun. Insya Allah setelah selesai kemarin satu angkatan mau ngirim lagi angkatan berikutnya dari PT Mitsubishi. Alhamdulillah saya sangat senang ya dengan adanya kepercayaan dari PT Mitsubishi, karena ini berarti kalau satu sudah merasa puas, dikirim lagi orang yang berikutnya, itu alhamdulillah berarti ada penilaian bagus dari mereka, menurut mereka ya. Kita mengapresiasi dari manajemennya yang sudah percaya pada RWP. Perusahaan IT, perusahaan komputer dan lain-lain. Perusahaan IT ini termasuk yang rumit bagi kita di awalnya ya, karena kita bukan orang IT. Tapi alhamdulillah banyak perusahaan yang di bidang IT yang belajar kita atau orang IT ya, bukan hanya perusahaan IT tapi ada orang IT yang pribadi atau dari kantor belajar tentang digital marketing. Nah, sampai ke Kementerian Perdagangan ya, waktu itu selama 3 tahun kita ngajar di Kementerian Perdagangan. Program TOT juga. Jadi Kementerian Perdagangan ini aja TOT itu juga buat trainer UMKM, mereka kesulitan ya untuk mengajar ke UMKM se-Indonesia. Ternyata setelah dapat kabar di Kementerian Perdagangan ini, setahun itu mereka harus menghabiskan anggaran atau sekeliling Indonesia 39 kota kalau nggak salah ya, 39 kota atau 39 kali pelatihan di kota yang berbeda. Anggaran tersebut harus habis dalam setahun dan harus menghasilkan output trainingnya apa ya untuk UMKM. Ya, makanya trainer-trainernya belajar digital marketing, ya bagaimana membantu UMKM untuk ekspor. Ini targetnya ekspor teman-teman. PPE itu Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia atau Pusat Pendidikan Ekspor Indonesia. Yang nomor 5 itu ya. Berikutnya ya sampai terakhir ini yang kita sedang handle nomor 17 ya. 17, 18 masih kita handle, 16 juga. Itu salah satu perusahaan ILM Jakarta yang bergerak di bidang leadership ya, konsultan SDM dan leadership. Oke, ini tantangan ya. Kemarin saya cerita juga di MPP, bagi teman-teman yang udah ikut MPP ya, ini akan lebih detail lagi saya jelaskan. Ini tantangan buat pemula ya, ataupun orang yang sudah berkecimpung di bisnis online tetapi masih berserakan puzzle-nya. Ilmunya berserakan. Saya rasa ini bukan 1-2 orang ya, yang mengalami, banyak sekali, karena ini hasil dari konsultasi mereka ke kita. Kebanyakan mereka kelebihan ilmu, overload ilmu. Jadi banyak sekali mereka belajar di luar, membaca e-book atau melihat video YouTube, tetapi tidak tahu cara menyambung puzzle. Nah ini yang rentan ya terhadap kesetresan, stres pikiran. Karena capek berpikir, capek belajar, tapi tidak menghasilkan. Ya kan biasanya kalau orang capek menghasilkan seger ya, seger lagi. Tapi kalau capek nggak menghasilkan pasti lemah. Jadi nggak semangat ya untuk belajar itu. Mohon maaf, ini balik lagi sedikit. Nah ini sama juga puzzle-nya ya. Puzzle-nya ini yang berserakan banyak sekali, dan itu kalau disambungnya benar insya Allah jadi ya, jadi omset. Tapi kalau nggak disambung nggak bisa jadi. Nah kalau dibuat cabang-cabang ilmunya itu digital marketing banyak cabangnya ya. Bagaimana kita memilih strategi kalau cabangnya sini banyak dan kita nggak tahu cara merangkai-rangkainya ya. Nah, ada satu saat ini belum dibutuhkan buat pemula ya. Misal pemula untuk awal dia baru mulai itu dia belum main di Google, belum main di SEO, belum main keyword, dia main sosial media aja ya. Kadang dia belum butuh website kadang. Tapi kalau yang berpikir jangka panjang itu udah perlu tuh website ya, SEO, keyword udah perlu ya untuk buat permanen ya di Google, supaya muncul di Google. Nah ini juga, ini sampai ke arah branding. Bagaimana kita membuat branding atau nama bisnis kita dikenal ya, mereknya sampai dipromosikan dari mulut ke mulut. Kita sampai bagaimana menganalisa market yang seperti bawah ya, bagaimana masang iklan, advertising yang cocok dengan gaya murah. Ya. Nah ini sambung menyambung teman-teman ya, kalau dia sambungnya benar, puzzle-nya benar, dia jadi sistem digital marketing tentu yang menghasilkan. Nah berdasarkan tantangan tersebut ya banyak sekali tantangannya. Nah kita pilih strategi apa yang mau diambil nih buat pemula ya, mau berbisnis pakai cara apa. Jadi nanti disimpulkan dengan bisnis teman-teman yang udah jalan sekarang ya,
yang sudah jalan, yang punya web atau yang belum, cocoknya yang mana? Mau jangka pendek, jangka panjang kalau dari tujuan. Ya. Jangka pendek, ya, biasanya itu asal cepat dapat penjualan. Ya. Belum buat sistem database prospek, ya cara cepat tapi nggak kuat pondasinya. Ya. Asal cepat, misalnya buat status, ada penjualan, senang misalnya. Promosi di medsos yang gratisan dapat penjualan senang, atau di marketplace ya buat dapat penjualan senang. Nah itu menurut saya jangka pendek, walaupun marketplace banyak yang menghasilkan jutaan ya, menguntungkan, bagi saya bukan jangka panjang ya, jangka pendek mungkin bagi saya itu kaki lima, lebih tepat saya sebutnya kaki lima kalau marketplace ya, karena punya orang lain, kita hanya numpang. Oh mohon maaf, kembali lagi sini ya. Lalu jangka panjang ya. Untuk jangka panjang, nah ini yang perlu dipelajari buat pemula ya. Kalau teman-teman nggak buru-buru, mau bertahap, belajarnya bagus jangka panjang. Ya, targetnya penjualan terus menerus, cenderung meningkat jangka panjang. Ada nanti database prospek dan pelanggan. Cara lambat tapi kuat fondasinya. Biasanya yang belajar cara cepat itu setiap bulan atau setiap saat tuh harus promosi terus, dan setiap ada produk yang mau dipromosikan berulang lagi, iklan lagi misalnya, atau buat status lagi dari nol lagi, semuanya dari nol kalau yang cara cepat tadi ya. Tapi kalau cara jangka panjang, dia sudah punya fondasi, jadi ketika mau launching produk baru, mau promo yang baru lagi nggak perlu dari nol karena udah punya fondasinya ya. Apalagi udah punya sistem misalnya database prospek atau pelanggan, itu lebih cepat ya kalau kita mau melaunching produk atau menjual produk berulang kepada pelanggan lama. Jadi satu pelanggan, teman-teman itu nanti merasakan, kalau belum merasakan ya, satu pelanggan kita bisa dapat 2-3 penjualan. Ya. Satu prospek kita bisa dapat 2-3 penjualan, nggak hanya satu. Nah itu karena kita punya database. Tapi kalau kita tidak punya database ya, satu prospek, satu pembeli. Satu kali pembelian misalnya. Karena mereka belum terlalu akrab sama kita, belum terkenal. Itu kelemahan kalau kita nggak punya database-nya. Dari segi strategi produk, kepemilikan nih maksudnya ya, ada yang produk sendiri, ada produk orang lain. Produk sendiri, nah ini perlu persiapan sampai matang, ya matang sampai akhirnya, ya sampai akhir untuk sistem. Kayak saya yang jual produk sendiri misalnya, itu persiapannya matang dari awal konsep, ya konsep bagaimana supaya punya fondasi 3 bulan pertama. Setelah 3 bulan pertama menghasilkan, kelihatan ada celahnya menghasilkan, langsung ditingkatin 4 bulan dan seterusnya. Promonya dikencengin. Ya. Tapi ada riset, Bang. Tapi kalau produk orang lain, yang teman-teman jadi affiliate, jadi reseller, jadi agen, itu nggak perlu terlalu matang ya, nggak terlalu mendalam, karena pasti udah diriset sama pemilik produk. Tugas kita hanya promosi atau riset keyword, riset pasar, tapi riset keyword palingnya. Sisanya kita promosi. Lebih kencangin promosi. Ini urayanya nih kalau produk sendiri. Bagi Bapak Ibu di sini yang punya produk sendiri, ya selama ini mau launching bingung atau mau jualan bingung, apakah jasa, apakah produk fisik, bagusnya ada persiapan seperti ini. Ini pengalaman pribadi ya, setelah saya belajar juga dari berbagai sumber. Kita riset pasar dulu, ya di Google, terutama datanya ada di Google atau di Facebook. Kalau di Facebook tapi nggak pakai keyword, kita bisa riset dari segi komunitasnya. Kalau di Google lebih tepat pakai keyword, ya lebih tepat, dan jumlahnya juga ada angka-angkanya. Berapa juta pencarinya, berapa ribu pencarinya. Nah, setelah kita riset pasar, kita buat website. Nah, setelah kita buat website, kita cocokkan produk kita di pasaran. Nah, ada namanya produk market fit 3 bulan pertama. Kita luncurkan produknya, fiturnya sederhana dulu, jangan terlalu lengkap. Nah, Bapak Ibu misalnya punya produk, taruhlah yang punya produk jasa, ya, jasa yang fasilitasnya tuh ada 10 nih, kalau nanti orang gabung ke jasa Bapak Ibu. Tapi pada saat launching itu, luncurkan aja 3 fasilitas dulu. Nah, dalam 3 bulan, atau 5 fasilitas dulu, setengahnya dulu ya, 5 fasilitas dulu. Untuk melihat respon pasar, itu namanya produk market fit ya, minimum viable produk. Disiapkan dulu produk minimalnya, yang tadi saya bilang minimal 5 fitur atau 3 fitur dulu, sederhana, untuk menghemat energi. Jadi tujuannya ketika kita punya produk tidak terlalu banyak fiturnya, kita punya biaya kan rendah.
Tapi kita mau tahu dulu respon pasar. Dengan minimum produk tersebut apakah laku atau enggak? Ada respon enggak? Minimal kalau impasnya udah bagus. Iya, karena berarti ada respon. Tapi kalau nggak ada respon negatif misalnya selama 3 bulan, ya kita perlu tinjau ulang produk kita nih laku nggak di pasaran. Ini cara mencocokkan antara riset pasar kita dengan market. Namanya produk market fit ya, istilah dalam marketingnya. Mencocokkan antara produk dengan pasar. Biasanya dilakukan 3 bulan pertama. Nah, setelah kita tahu dalam 3 bulan itu bagus, produk minimumnya sudah laku, baru kita promosi gencar, siapkan tim dan pasukan reseller. Nah, ini cocok buat Bapak Ibu yang punya produk fisik atau jasa sendiri. Ketika mau launching di internet, bingung ya, ingat strategi ini ya. Jangan langsung jor-joran 3 bulan pertama itu keluarkan semua strategi. Semua jurus dikeluarkan, nanti sampai bulan keempat kehabisan energi. Ini kita lihat nih, kurva S. Kita lihat kurva S ya. Nah, ini produk market fit-nya tadi. Bagaimana produk yang ada di atas cocok sama market. Nah, produk kita misalnya apa nih value proposition-nya ya, nilainya yang mudah diingat orang apa produk kita. Kelebihannya apa ya. Apakah kalau saya nih tujuan skincare saya bilang berkali-kali ini produknya value-nya adalah selain buat perawatan wajah tapi juga ada konsultasi gratis dengan dokternya. Nah, ini contoh produk skincare. Lalu fitur setnya apa yang fitur unggulannya ya sebutkan. Lalu UX-nya apa user experience ya, gimana pengalaman pengguna ya. Puas nggak dengan produk kita? Sebelum kita luncurkan gede-gedean ya, kita coba dulu yang kecil-kecil dulu. Misalnya dicoba ke teman, tetangga ya. Alhamdulillah puas nih, udah kita kayaknya udah dapat gambaran nih kalau diluncurkan. Sedangkan market di bawah itu kita memenuhi kebutuhan pasar ya, nih sampai kita tahu target customer-nya. Nah, setelah cocok baru kita lihat nih grafik ini. Anggaplah tadi grafiknya masih bayi itu yang 3 bulan pertama, itu advance ya, grafik yang melandai di bawah ini. Melandai. Nah, ketika udah lewat grafik yang melandai itu kita naik ke ekspansi, itu di atas 3 bulan. Ya, saya alami di atas 3 bulan, baru kita kencengin tuh promosi. Karena kita tahu 3 bulan pertama sudah bagus produk kita di mata pengunjung. Dan kita nggak rugi ketika launching pertama, malah udah untung. Walaupun kecil kita udah tahu itu. Ya. Makanya ekspansinya gede-gedean ketika sudah tahu seperti itu. Yang mau promosi gede-gedean nggak apa-apa. Siap tadi kan persiapannya udah ada produk, udah ada tim pasukan, ya, tim support, tim pasukan, iklan, nah itu kencengin. Begitu terusnya berbulan-bulan sampai bertahun-tahun Bapak Ibu ya, sampai istilahnya matang pertumbuhan produk itu ya, grafiknya seperti ini. Nah, ketika matang atau dewasa itu nanti ada cenderung bertahan, matang terus ada cenderung turun seperti ini grafiknya. Nah, Bapak Ibu kalau sekarang udah punya bisnis misalnya, posisinya jatuh, pasti ada di antara kita merasakan tuh jatuh bangun ya bisnis. Kalau saat ini lagi jatuh, itu fase 3 tuh. Kalau lagi tinggi fase 2, ya kalau lagi belajar fase 1. Yang tadi belajar 3 bulan pertama ya. Nah, kalau lagi jatuh, caranya, teorinya sederhana Bapak Ibu ya. Saya pernah lakukan ini, yaitu teorinya buat lagi kurva S ini dari 0 lagi, fase 1 lagi. Jadi ketika mau jatuh nih gejalanya, fase 3, kita bisnis, jangan diam, jangan dibiarin jatuh, terjun bebas. Langsung bergerak, lakukan tindakan. Ubah jadi kurva S lagi dari 0. Gimana cara buat kurva S baru? Caranya adalah membuat variasi produk, ya, membuat fitur-fitur baru dari produk yang dikenal orang seolah-olah kita nih punya varian baru, ya kayak mobil punya varian baru, keluaran terbaru, motor atau handphone, ya laptop. Rata-rata kan mereka sering ngeluarin varian terbaru, ya, launching terbaru. Nah, itu salah satu untuk mencegah kurva S itu turun ke bawah. Coba bayangkan seandainya dalam bisnis itu yang kita lihat, misalnya handphonenya nggak ganti-ganti, mereknya satu, fitur serinya nggak bertambah-tambah, pasti orang nggak akan beli lagi kan, karena nggak ada perkembangan. Handphone aja coba, kayaknya 6 bulan sekali itu ada fitur baru tuh dari satu merek kayak Samsung aja. Ya. Nah itu cara mereka untuk membuat kurva S-nya naik lagi, nggak turun. Sama kayak di televisi, produk-produk televisi itu rata-rata gitu, mereka meluncurkan produk baru dengan tujuan membentuk kurva S baru lagi. Karena alamiahnya produk itu akan suatu saat akan jenuh pasarnya. Di posisi 3 itu pasar jenuh. Ya. Kalau udah jenuh pasarnya, berarti kan misalnya persaing udah banyak, itu pasar jenuh, udah bosan dengan produk kita.
Kalau nggak ada variasi pasti turun penjualannya ya, permintaannya turun. Nah, makanya tadi perlu dibuat kurva S baru. Ini saya rasakan sambil belajar teman-teman. Saya bukan orang marketing backgroundnya, tapi saya belajar di online. Akhirnya saya praktekkan. Oh iya ya, ketika bisnis saya jatuh berarti saya harus membuat kurva S baru. Ya, harus membuat cara baru supaya bangkit lagi. Nah, di masa pandemi ini sebenarnya untuk UMKM itu perlu nih teori ini, bahwa ketika jatuh bangkit lagi dengan tenaga baru, dengan varian baru, ya, dengan fitur-fitur baru. Nah, ini kalau produk orang lain. Ya. Kalau Bapak Ibu nggak punya produk sendiri, jualah produk orang lain. Biasanya ini kalau belajar di RWP rata-rata 70% tuh nggak punya produk murid kita ya. Dia datang nanya produk ke kita, malah Pak saya mau belajar tapi nggak punya produk, bisa nggak? Apa ya Pak mau dijual? Nah akhirnya kita rekomendasikan produk-produk murid yang cocok buat mereka. Kan murid juga ada yang produsen. Disambungkan antara murid sama murid. Ya, akhirnya ketemu. Kalau ada di Eropa, produk Eropa kita kenalkan ya kalau mereka cocok produk-produk di kita. Nah tugas yang kita jual produk online cuman apa? Riset pasar, buat website, pelajari produk orang tersebut dari segi market fit-nya, lalu gencar promosi. Kita nggak perlu mikirin bagaimana ininya ya, cara kerjanya produk market fit itu, ya mereka meluncurkan produknya gimana. Kita udah tahu, oh produk ini udah diluncurkan, oh produk ini sudah ada pembeli. Nah kita tinggal cocokin, ini pasarnya apa ya kalau saya mau gali. Misalnya di Facebook Ads, teman-teman kalau belajar Facebook Ads tuh kita akan tahu pasarnya apa yang cocok buat market kita ini. Nah itu kalau produk online kita bisa riset di Facebook ya, pelajari produknya. Tapi kalau dia produk sendiri, risetnya lebih lama. Tadi saya bilang 3 bulan ya, untuk melihat hasilnya. Karena produk kita itu kan modal kita misalnya, atau modal investor. Kalau rugi di kita, rugi di investor ya. Sementara si reseller nih kayak reseller atau affiliate menjual produk online, kalau rugi dia nggak rugi gede-gede amat, nggak rugi. Karena jual produk orang lain, ruginya paling biaya iklan atau rugi di tenaga. Ya. Nggak terlalu banyak perhitungan kalau jual produk orang lain. Makanya kalau orang belajar malas-malasan jual produk orang lain, ya itu kebangetan ya. Udah dikasih produk, jualnya malas-malasan atau nggak semangat, ya kebangetan. Berarti nggak semangat, nggak niat untuk berpenghasilan. Ya. Karena orang lain sudah susah payah buat produk, kita tinggal promosiin. Ya. Tugas kita gencarin promosi yang utama. Nah, dari segi pola marketing nih ya. Tadi dari segi produk. Nah, teman-teman cocokin tuh produknya produk siapa ya? Oh, saya produk sendiri. Oh, saya produk orang lain. Ya. Mau cari pola marketing yang mana? Direct marketing, instan, tanpa sistem ya. Jadi tadi yang saya bilang di awal, tanpa sistem pun menghasilkan bisa. Jualan lewat WA kayak ibu tadi ya, jualan lewat IG, Facebook. Asal kita promosi aja, ada yang beli sekali 2 kali ada. Ya, seneng. Tapi kalau instan seperti itu biasanya sesekali dapat, banyak-banyak nggak dapat. Sekarang 1 hari dapat, besok-besok nggak dapat penghasilan. Karena tadi nggak punya sistem, nggak punya massa, nggak punya database, akhirnya jualannya sporadis gitu, pencar-pencar. Ya. Kadang orang seperti ini gampang berganti produk, karena ngelihat produknya nggak laku, cari produk orang lain lagi ya, yang laku. Padahal sebenarnya bukan masalah di produk, masalahnya di sistem penjualan, pola marketingnya kita yang mungkin belum tahu cara membuat puzzle-nya, menyambung puzzle-nya. Nah, yang bagus tuh funneling marketing ya, ada sistem dan proses merubah pengunjung jadi pembeli. Nah, ini yang perlu kalau teman-teman belajar di luar ya, mau di Eropa atau di luar, itu buatlah funnel marketingnya supaya punya database ya calon pembeli. Meskipun awalnya masih dingin, kita buat hot, warm, hot, itu kalaupun jadi pembeli itu milik kita ya, dia jadi mitra kita, klien kita. Kalau nggak jadi pembeli nggak apa-apa, lama-lama jadi beli juga ya, asal dia mau terus mengikuti perkembangan kita ya. Saya sudah banyak sekali merasakan funnel marketing ini sampai bertahun-tahun ya. Ada yang beli di RP itu setelah tahun keberapa, tahun ke-5, tahun ke-3 ada, tahun ke-1, bahkan yang terakhir yang lama itu tahun ke-9. Saya udah 11 tahun, 12 tahun. Ada yang baru belajar atau membeli produk RWP itu baru tahun ke-9, 9 tahun kemudian. Karena ada funnel marketing inilah sistemnya bekerja. Bayangin kalau nggak ada funnel marketing, saya kehilangan pelanggan banyak. Ya, pembeli banyak hilang. Tapi dengan funnel marketing ini, yang dulunya nggak beli bisa beli sekarang. Ya. Mungkin kita nggak sabar nunggu setahun, 2 tahun, sampai 9 tahun. Tapi kita nggak sadar, saya nggak sadar bahwa saya nggak tahu, nggak ingat
Saya nggak ingat dia beli nggak beli, saya nggak tahu karena namanya database ya, saya nggak tahu berapa banyak yang ingat saya juga, saya nggak tahu. Yang jelas ketika mereka belanja baru saya tahu dia ngaku sudah 9 tahun ikut RP, sudah 3 tahun, sudah 5 tahun ya. Itu pakai funnel. Nah ini alurnya bagi yang sudah belajar di luar juga pasti tahu ini ya. Awareness, consideration, purchase. Nah tahap dari bagaimana orang peduli dengan merek kita, awareness ya brand kita, sampai membeli itu panjang sebenarnya. Kelihatannya 3, awareness, consideration, purchase. Ya, teman-teman yang punya produk, lihat ini alurnya. Seandainya susah pembeli, biasanya kita nggak punya alur ini. Ya, biasanya langsung ke purchase saja, pengennya langsung beli. Kan promosi langsung ada yang beli ya, status langsung ada yang beli. Padahal orang perlu melewati proses awareness, consideration, purchase. Nah kalau udah beli, baru orang nanti repeat order, retention, bagaimana kita mempertahankan pelanggan. Itu nanti bagaimana orang mempromosikan brand kita, advokasi ya. Mari kita dipromosikan orang, advokasi. Nah, yang nomor 1, 2, 3 nih kalau saya ceritain di bawah panjang ya. Kita lihat ini. Nah, nanti kita lihat di bawah ya. Tapi lanjutan dari ini ketika orang sudah beli di bawah sini ya, itu lanjutannya adalah perawatan pelanggan, retention sama advokasi ini ya. Merawat pelanggan itu namanya salah satunya flywheel marketing ya. Ditinjau dari pola marketingnya itu flywheel marketing, itu lanjutan marketing funnel tadi. Bagaimana kita mempertahankan pelanggan supaya mereka repeat order, dan pelanggan juga terlibat nanti dalam pemasaran kita ya, jadi brand kita atau jadi duta kita atau jadi pemasaran dari mulut ke mulut ya, mode of marketing. Brand kita udah jadi level holic. Holic itu artinya udah cinta banget. Dia ngingat banget, udah ingat banget. Pepsodent ingat banget tuh, Indomie. Kalau beli mie ingatnya orang Indomie doang. Kalau beli air ingatnya Aqua doang. Padahal mereknya banyak ya. Nah, kalau brand udah seperti itu udah dikenal holic namanya, holic. Kalau ibu-ibu belanja holic. Orang-orang yang suka belanja itu holic namanya, yang doyan belanja ya. Holic banget. Kalau mereknya bagus, dia rekomendasikan ke tetangganya, ke saudaranya. Pemasaran dari mulut-mulut berlaku. Nah ini kalau digambarkan Bapak Ibu, sebelah kiri itu funnel, sebelah kanan itu flywheel. Ini kalau Bapak Ibu masarin sebelah kiri, pakai sistem, itu biasanya orang customer jadi tujuan akhir. Nggak lengkap sebenarnya kalau kita biarin customer dari tujuan akhir. Karena kalau dari tujuan akhir nanti nggak ada komunikasi keakraban, nggak ada terjadi repeat order. Karena kita berhentikan customer di ujung. Ya, ini kejadian kemarin bukan hanya di Eropa, di mahasiswa. Kemarin saya ngajar mahasiswa sama dosen di UMT, Universitas Muhammadiyah Tangerang, sama di Mercu Buana. Itu dua-duanya bersama mengatakan mereka tidak merawat konsumen. Ya. Dan ciri-cirinya gimana? Setelah konsumen beli, lalu mereka tinggalkan begitu saja, nggak ada disapa ulang. Karena sibuk lagi mendapatkan pembeli baru. Jadi kalau Bapak Ibu mendapat pembeli baru sekarang, lalu yang kemarin dilupakan, itu menandakan kita menjadikan konsumen hanya tujuan akhir, tanpa dirawat jadi mitra. Nah nanti sayang sebenarnya kita kehilangan momen untuk repeat order. Padahal penjualan yang terjadi itu, omset kita terjadi karena jadi pelanggan baru dan pelanggan lama. Kalau pelanggan lama diperdayakan, omset bisa 2 kali lipat ya dari pembeli baru tuh. Karena pembeli baru untuk yakinnya susah. Barangkali Bapak Ibu udah ngerasakan tuh bagaimana memfollow up orang untuk terjadi satu penjualan lewat WA misalnya, atau lewat iklan, itu chatnya nggak cukup 1, nggak cukup 2, bahkan seharian mungkin belasan atau puluhan chat, baru besoknya closing. Kadang sampai 3 hari juga nggak closing, seminggu nggak closing. Nah susah mencari pembeli baru, tapi kalau pelanggan lama dirawat, itu nggak nunggu besok, nggak nunggu kapan, sehari itu bisa closing ulang, atau dalam hitungan jam, menit bisa closing ulang. Ya, bisa closing ulang. Nah, saya tadi di jalan juga alhamdulillah bisa closing ulang untuk pelanggan lama. Ya, pelanggan lama yang sudah beli lagi. Padahal sambil di jalan tadi teman-teman ya. Sambil di jalan ya di perjalanan lah dari itu ya, dari keluar sama keluarga. Tapi kalau kita berdayakan ya mitra ini, itu insya Allah repeat order lebih mudah terjadi. Nah, yang sebelah kanan ini customer dijadikan mitra. Jadi kalau teman-teman mau meluncurkan produk, coba tanya konsumen, ya kan? Bagaimana ngasih reward ke konsumen? Bagaimana
minta pendapat konsumen, bahkan ngasih update informasi terbaru. Jadi konsumen dikasih update barang terbaru kayak atau fitur terbaru, layanan terbaru dikasih update. Mereka senang kalau dikasih update. Karena mereka udah puas dengan produk kita, misalnya dikasih update makin puas lagi. Tapi kalau produk puas tapi layanan kita dilupakan, nanti teman-teman nggak dapat order. Mereka bisa tergoda sama produk lain di luar. Sekarang persaingan ketat teman-teman, untuk menjual itu kita sudah banyak pedagang sekarang. Beda zaman saya dulu, pedagangnya sedikit. Yang online masih 20 juta zaman saya terus 2007 2009 ya. Waktu mendirikan RWP itu 2009 masih 20 jutaan yang online. Sekarang hampir 200 juta Bapak Ibu yang online di Indonesia. Bayangin tuh 200 juta orang yang online. Jadi pedagangnya berapa juta tuh ya. Saya nggak tahu jumlah pedagangnya, tapi yang online 200 juta. Kalau dulu masih 20 juta ya di Indonesia. Nah, sekarang udah 200 juta. Yang jual kalau 10 juta aja gimana? Banyak ya. Nah, kalau kita punya ilmunya, insya Allah kita nggak kalah lah ya untuk bersaing. Oke, dari segi strategi promosi. Nah, kembali tadi yang cara cepat yaitu promosi gratis. SEO Google ya, bukan cara lambat ini malah ya, promosi gratis tuh. SEO Google, FB organik, IG organik, web marketing, marketplace itu cara lambat menurut saya. Kecuali marketplace nih, karena marketplace dia kan dipromosikan oleh mereka sendiri ya. Kita sebenarnya numpang kalau jualan di situ. Kalau terjadi penjualan cepat sebenarnya bukan karena usaha kita, tapi karena apa? Karena si marketplace yang promosikan. Kebetulan aja kita muncul di halaman pertama mereka, mungkin kan orang beli. Plus kita fiturnya ditantumin yang jelas, deskripsi, foto jelas, judul jelas. Nah di marketplace itu kalau semuanya menarik, jelas, terus apalagi ada review bagus, itu yang paling laku ya di marketplace. Sementara kalau yang lain kita usaha sendiri kayak WA marketing, IG organik, FB organik, SEO Google, kita usaha sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Kalau yang berbayar lebih cepat, cara cepat. Google Ads, IG Ads, FB Ads itu cara cepat dalam hitungan menit. Seandainya kita udah diterima iklannya, dalam hitungan menit pun kita mungkin dapat calon pembeli, dapat pengunjung ya, atau dalam hitungan jam lah, ya nggak perlu nunggu 24 jam. Ada yang kontak, ada yang nanya. Ya. Nah ini kelebihan cara cepat. Kalau yang masih baru cara apa Pak yang pilih? Cara dua-duanya kalau masih ada duitnya. Kalau ada duit pilih cara cepat, terus sambil belajar cara lambat. Karena cara lambat itu dia tertanam. Terutama kalau kayak SEO Google. Kalau tertanam di Google kita dapat pengunjung terus-menerus tanpa biaya. Ya. Sementara kalau cara cepat harus ngeluarin biaya terus, iklan terus setiap hari. Nah, silakan pilih cara cepat atau cara lambat sebagai pemula. Ini gambaran yang tadi nih yang saya sebutkan jalurnya funneling tadi ya, bagaimana perjalanan customer ya, customer journey dari mulai awareness, consideration, purchase, retention sampai advokasi. Ya. Kelihatannya sederhana, nah tapi kalau diuraikan nih yang ini saya dapat datanya, mohon maaf, kembali lagi ke sini ya. Nah ini kalau diuraikan teman-teman, panjang, nih alurnya panjang ya. Untuk orang membeli kan di sini 3 tahap nih, awareness, consideration, purchase, kelihatannya 3 ya. Tapi kalau diuraikan tuh coba lihat dari mulai online ads di bawah awareness nih. TV, radio kita nggak pakai, public relation kita nggak pakai, kita langsung ke online ads, social ads, email, review, blog, media, direct mail. Nah ini semuanya kan alurnya orang supaya jadi hangat, jadi hot, dari dingin ke warm ke hot, supaya dia beli purchase. Jalurnya panjang sampai dia ngeliat website, dia pertimbangkan, dia lihat review, dia lihat misal kalau kita ada YouTube ya. Nah, kalau dia udah nyampe ke website kita, dia kontak admin, kontak center, dia beli. Itu prosesnya panjang. Kalau teman-teman nggak punya ini semua, teman-teman langsung jualan tuh, bayangin tadi lewat WA atau lewat medsos, nggak punya sistem seperti ini, pantas saja kan follow up-nya lama. Nanya 1 sampai seharian nggak beli-beli. Paling jawabannya, oh ya makasih Kak, saya pertimbangkan lagi. Oh ya makasih Sis, produknya bagus tapi besok ya saya kabari. Jadi nggak akan langsung closing, itu udah wajar, udah biasa, jangan putus asa. Karena itu dialami oleh semua orang, termasuk saya juga ngalami itu. Saya banding-bandingkan kalau jualan langsung dengan jualan pakai sistem beda, ya hasilnya beda. Kelelahannya lebih banyak yang jualan langsung tadi, karena kita nggak dikenal sebenarnya. Membuat orang hot itu lama.
Nah, kalau pakai purchase system lagi, setelah orang beli kita sediain tadi store, kita buat komunitas ya. Kita sediain tanya jawab, ya, terus kita buat sistem loyalty program, program diskon dan lain-lain. Kita sediain update terbaru di outline newsletter ya. Nah, di sini nanti terjadi pelayanan pelanggan, repeat order, retention, ya, mempertahankan pelanggan. Terjadi repeat order tanpa kita sadari. Ya. Jadi dengan kita ngerawat, dengan kita memberikan update-update itu, repeat order akan terjadi dengan sendirinya, ya. Itu reward secara tidak langsung bagi si pemilik produk yang mau mempertahankan pelanggan dengan cara memberikan informasi update, ya. Nggak mesti ngasih diskon ya, kalau nggak ada diskon, penting update terbaru, tetap kontak, after sales lah istilahnya didengar ya, istilahnya didengar after salesnya. Kalau usaha punya after sales-nya itu enak. Nanti Bapak Ibu diingat orang terus. Pelayanannya bagus loh di sana. Coba aja beli tuh di sana. Atau kalau beli itu aja, beli mie ayam ya, beli bakso. Kita ke tempat kita merasa cocok, kita ceritakan ke orang lain ya. Itu termasuk repeat order ya, utang pelanggan. Nah, nanti terjadi advokasi, word of mouth, pemasaran dari mulut ke mulut. Ya. Di situ nanti pelanggan itu jadi pemasar akhirnya tanpa kita sadari. Nah, kekuatan ini kadang-kadang si penjual nggak sadar bahwa dia merasa dia sendiri harus promosi, kencengin iklan sendiri, promosi sendiri, padahal di ujungnya pelanggan itu yang puas itu bisa jadi pemasar kita. Kemarin saya ikut Zoom seminar yang Evapora yang ada Pak Kris, mungkin teman-teman pernah ikut ya Pak Kris yang Evapora. Beliau itu ahli behavior perilaku konsumen ya. Menyatakan di zaman sekarang ini kalau kita mau maju nih akibat pandemi, akibat disrupsi digital katanya, pengaruh perubahan besar-besaran ini, orang tidak peduli lagi dengan kerumunan yang banyak. Yang diperlukan adalah pelayanan dalam komunitas yang kecil-kecil yang custom. Orang lebih suka di custom pelayanannya daripada disamakan sama yang lain, kerumunan ya. Nah, untuk itu katanya supaya kita maju, perhatikanlah yang kecil katanya. Ini suatu nasihat yang bagus. Bapak Ibu kalau mau maju, tolong perhatikan layanan yang kecil-kecil ini. Bagaimana pelanggan yang sudah puas 1-2 orang dilayani lalu dijaga, dirawat. Kita berharap pelanggannya 1000. Tapi kalau 1-2 kita rawat, nanti datang sendiri tuh. 1-2 dan seterusnya. Tapi kalau kita lepaskan 1-2, lalu kita cari lagi pelanggan baru, dilepas lagi, cari lagi, dilepas lagi. Sampai 100 pun kita nggak bisa punya pelanggan. Karena apa? Kalau yang dilepas itu dia pergi lagi, dia nggak promosin ke orang. Ya. Jadi kekuatannya katanya untuk mencapai pelanggan yang besar, layani yang kecil dengan kualitas yang terbaik. Ya, ini pesan yang sangat bagus ya dari ahli customer behavior ya, perilaku konsumen zaman now, zaman sekarang. Karena ini udah di riset. Saya datanya kemarin saya sampaikan di seminar MPP bahwa itu sangat mendukung data ROP bahwa kita masarin produk sekarang tidak lagi pakai besar-besaran misalnya, besar-besaran massa ya. Banyaknya follower katanya itu menurut beliau ya, banyaknya follower tidak menandakan banyaknya penjualan. Ya. Banyaknya misalnya artis pun sekarang belum tentu ya jadi panutan untuk penjualan ya. Banyaknya follower, banyaknya kita promosi kenceng-kenceng belum tentu ya kalau kita nggak bisa merawat, ya. Nggak bisa tadi melayani yang kecil. Ini pesan yang sangat bagus kalau kita mau jualan. Oke, itu tadi saya bicara strategi-strategi teman-teman ya. Nah sekarang salah satu yang bisa kita pasarkan itu tempatnya ada di Google. Memang tadi saya ceritakan banyak sekali di media-media ya yang bisa teman-teman ambil. Tapi yang saat ini kita bicara salah satunya ada di Google yang pencarinya berlimpah sehari 6 miliar pencarian lebih. Ya, lebih dari 6 miliar pencarian sehari di Google. Nah, ini suatu data yang sangat besar ya. Big data, ini disebut big data ya. Data raksasa di mana kita bisa jualan tanpa batas. Bahkan ini tanpa iklan kalau tahu SEO ya, kalau pakai iklan lebih cepat. Tapi tanpa iklan kita bisa menjangkau, kalau orang Indonesia pasarnya 200 jutaan ya. Kalau dunia ini 6 miliaran per hari. Ya, kita lihat pengguna internet 4,6 miliar. Ini di website namanya Internet Life Stats, saya dibuka. Pengguna internet 4,6 miliar di dunia. Yang buka Google sehari 6 miliar lebih. Berarti saat pengguna internet tidak ada yang tidak buka Google. Karena satu hari itu bisa buka lebih dari 1 halaman.
4:6 ya. Ini jumlah penggunanya 4, yang buka sampai 6. Berarti kan tidak ada yang tidak buka Google. Ya, kesimpulannya sementara ini ya. Makanya kalau teman-teman punya waktu belajar search engine SEO Google itu sangat disarankan, karena sudah banyak orang merasakan manfaat tampilan pertama Google tanpa biaya iklan, dapat penjualan tanpa biaya iklan, dan tanpa takut bersaing harga seperti marketplace. Kebanyakan kan orang mengunjung iklan website dari Google itu dia cuma mengunjung satu website tanpa ngeliat pendamping-dampingnya di sebelah kiri kanan. Kecuali kalau Bapak Ibu jualan di marketplace itu ada harga-harga sebelah-sebelahnya itu. Kelihatan nih, ini produk ini harganya pembandingnya mirip-mirip nih. Ini 16.000, ini 20.000, ini 30.000. Ah ya 16.000 aja nih. Gitu kan. Jadi yang beli itu yang murah-murahan. Sementara kalau di Google, di website kita nggak ada yang saingan. Kalau kita dibuka di halaman pertama, yang paling dilihat website kita doang. Ya. Kalau sales letter kita bagus, chat kita ramah, mereka berhenti di situs kita tuh, nggak buka-buka situs lain. Saya ngerasakan juga kalau belanja online, kalau ngelihat situsnya bagus, play-nya oke, nggak ke yang lain, ya, nggak cari banding-banding lagi. Tapi kalau di marketplace coba, saingan itu terlalu dekat, ya mata pengunjung itu terlalu lincah untuk buka-buka yang lain. Sampai kita bisa mudah ditinggalkan. Nah, beda karakter pembeli di Google sama di marketplace. Ini pertanyaan yang umum ditanya murid kita ya, kita belajar, katanya gini, Pak, dengan marketplace yang begitu lebar atau besar, dengan jumlahnya pedagang itu jutaan, apakah masih bisa kita jualan? Katanya. Masih bisa kita jualan online, kata murid saya ya, yang baru belajar kemarin. Udah pesimis duluan. Ini gimana nih mau bersaing ya? Sementara penjualnya udah banyak, gitulah ceritanya. Udah pesimis duluan. Nah, kita jawab begini, Pak Ibu ya bilang, pembeli di Google sama marketplace itu beda karakternya. Yang di Google ini kan 6 miliar orang sedunia. Itu bukan marketplace, ini baru di Google aja ini. Data Google ini. Jadi bukan pembeli marketplace, pembeli yang mengunjungi Google. Ya. Nah, ke marketplace beda lagi. Walaupun kadang-kadang orangnya campur baur juga ada juga, tetapi karakternya di Google biasanya orangnya pembelinya setia gitu ya. Setia dan tidak terlalu mementingkan harga lah, mementingkan layanan dan kualitas. Ya. Tapi kalau di marketplace sangat tidak setia, teman-teman ya. Kalau dapat pembeli marketplace, hati-hati berpindah ke lain hati. Karena apa? Yang dicari adalah harga murah. Free ongkir. Gitu. Free ongkir. Kalau free ongkir bagus, ya dia dikejar. Kemarin saya ada curhat dari dosen yang di Mercu Buana. Beliau sudah, walaupun dosen, beliau sudah berbisnis sekitar 2 tahun katanya, membangun website yang sama GMB, sama Blogspot ya, websitenya Blogspot, GMB, Sosmed, sama Marketplace. Ya. Dari 4 platform tersebut katanya, kalau ada yang datang pengunjung, kenapa Pak ya selalu nanyanya ada nggak Marketplace Pak? Yang dicari apa ternyata? Yang cari free ongkir. Jadi kalau punya Marketplace yang carinya free ongkir. Nah itu tuh karakternya pedagang pembeli di Marketplace. Dan itu kita bisa atasi kalau punya website yang muncul di Google. Ya. Oke. Ini caranya, dan teman-teman nanti lihat caranya nih. Saya nggak perhatikan di sini, tapi ini kalau diikuti alurnya teman-teman bisa tahu bagaimana mendapatkan pembeli di Google dengan riset dulu. Ya, buka alat ini, ketik aja di Google Keyword Planner, linknya seperti ini. Nah, silakan diklik linknya, nanti tulisannya buka Keyword Planner. Nah, setelah dibuka, Bapak Ibu nanti akan dibawa ke halaman login. Nah, halaman discover-nya keyword, tapi sebelum ke sini Bapak Ibu disuruh login dulu pakai Gmail. Pakai Gmail, login aja, nanti ada step-stepnya. Katanya, misalnya Aina ingin pasang iklan, lewatin aja, skip aja. Jadi ini alat untuk pasang iklan Google. Tapi kalau dipasang iklan, skip aja, atau no, atau saya tidak membuat akun iklan. Lewati, sampai nanti menuju ke discover new keyword. Nah, discover new keyword ini kita akan menemukan, bisa ngetikin kata kunci. Misalnya saya ketikin kata kunci, produsen skincare, perawatan wajah, krim perawatan wajah, serum wajah, menghilangkan flek hitam, krim pencerah wajah, mengatasi jerawat. Nah, itu ada 6 keyword ya. Saya ketikin 6 keyword. Ciri-cirinya minimal 2 kata ya. Itu kan serum wajah 2 kata ya. Krim perawatan wajah 3 kata, minimal 2 kata. Jangan terlalu pendek dan terlalu panjang, jangan 1 kata, misalnya serum. Kalau risetnya nggak boleh 1 kata, usahakan lebih dari 1 kata ya. Kecuali ada keyword produk yang ada brandnya yang udah terkenal yang mungkin bisa. Tapi kalau yang lain kita berdasarkan minimal 2 kata. Lalu kita lihat hasilnya.
Kita lihat hasilnya seperti ini. Hasil dari data yang kita minta di Google, ada 6.000 keyword tuh teman-teman bisa lihat ada 6 ya, tanda panah ya, 6.432. Jadi saya minta Google hanya 6 kata ya, keyword skincare, tapi Google ngeluarin 6.000, bayangin teman-teman. Berapa ribu kali lipat tuh, minta 6 dikasih 6.000 ya. 6.000 keyword. Nah, ini yang saya riset kemarin ya, saya tampilin di MPP, jumlahnya ribuan. Satu pencari itu bisa 1.000, ada 100 nih. Ini krim perawatan wajah 10 sampai 100 pencarinya. Serum wajah 10.000 sampai 100.000 per bulan. Menghilang flek hitam 10.000 sampai 100.000. Nah, ini data real orang nyari teman-teman, dirata-ratakan Google selama setahun buat sebulan, per bulan jadinya dirata-ratakan ya. Dari data setahun diratakan per bulan. Bulan terakhir. Jadi misalnya kita riset nih bulan apa nih? Bulan September, dia ngasih data bulan kemarin. Bulan Agustus hasil risetnya dia ya. Nah, di atas tuh ada tanggal sebelah kanan, Agustus 2020, Juli 2021. Sebelah kanan atas nih ya teman-teman lihat. Itu data setahun yang diambilnya. Nah, dirata-ratakan per bulan. Nah, data ini yang dipakai pemasar kalau bisa masarin di Google supaya dapat pembeli yang banyak tanpa biaya iklan, pakai search engine optimization. Kalau pakai iklan lebih bagus lagi, lebih cara cepat. Ya. Nah, kalau kita tahu begitu, kita jumlahkan, hitung-hitung sederhana. Saya download ya. Ini di-download dulu tadi, data tadi download, lalu diolah di Excel sedikit, dikasih warna lah biar menariknya. Yang hijau saya anggap yang paling bagus lah keyword-keywordnya. Walaupun yang kuning masih bisa diambil, tapi yang hijau hanya contoh 10 keyword pertama. Ya, saya ambil, pencarinya sampai 50.000, serum wajah, pembersih wajah 50.000 dan seterusnya. Ya. Jumlahnya banyak sekali, kalau dijumlahkan ke bawah, itu totalnya sekitar 3,9 juta. Nah, ini riset kita bersama peserta MPP, program pensiun ya. 3,9 juta atau hampir 4 juta. Ya, pencari skincare di masa pandemi. Ya. Dulu sebelum pandemi saya riset waktu mengajar murid masih 1 jutaan sebulan. Ya, meningkat 3 juta sejak pandemi ya per bulan. Berarti jualan skincare sangat menjanjikan. Nah, makanya saya bisnisnya salah satunya skincare sekarang. Karena sangat menjanjikan. Terbukti alhamdulillah baru-baru ini kita kan jualan skincare baru peluncuran sebulan mau 2 bulan sudah punya agen di beberapa kota ya, di beberapa kota ada belasan lah agennya. Distributor ada 10, reseller ada lebih dari 20, 30-an ya. Nah, tadi di grup reseller ya itu ada yang dapat penjualan di Malaysia itu 10 paket langsung order habis gitu ya, dan repeat order di sana. Berarti cocok skincare-nya ya. Ada yang coba 1, ada yang langsung beli 10 satu-satu, ada yang 3 ya. Alhamdulillah. Saya rasa walaupun kita laki-laki nih teman-teman yang laki-laki ya, jualan skincare jangan malu ya. Karena ini bukan kosmetik. Kalau kosmetik ya kayak gincu, bedak dan lain-lain. Kita jualan skincare perawatan wajah. Walaupun jual kosmetik nggak apa-apa kalau itu halal ya, itu nggak apa-apa karena laki-laki nggak pakai semuanya. Kemarin ada peserta yang nanya ke saya, Pak, saya bapak-bapak begini apa cocok jualan skincare? Katanya, saya laki-laki katanya gitu. So, saya tanya lagi, emang saya nggak jualan Pak? Kata saya gitu. Saya juga laki-laki kok. Saya jualan skincare ya. Yang penting kan kita tahu pasarnya. Ada pasar, ada duitnya, ya ada sumbernya. Di toko-toko offline di mall coba, emang yang jualan skincare kosmetik perempuan semua? Kan ada juga yang laki-laki kan. Ya, jadi ini tidak tergantung jenis kelamin, tergantung tapi adalah pasarnya. Kita mau nggak memanfaatkan pasar tersebut. Ini setelah kita hitung teman-teman ya, potensi omsetnya itu kalau 1% saja sebelah kiri kali 300.000 itu 11 miliar. Ya. Kalau pasar yang 4 juta ini kita buat 1% aja ya. Lalu kalau kita buat 0,5% di bawahnya, ya, harga produk 300.000 itu 5,8 miliar sebelah kanan. Ya. Kegedean, ya, terus kita buat pemula nih, kita 0,1%, 1,1 miliar. Kita kecil lagi 0,01%, sebelah kanan 117 miliar, itu 17 juta. Ya. Nah, kita kecil lagi sampai 0,05. Potensinya adalah 58 juta. Nah, buat pemula ini sangat menjanjikan, sangat bisa diandalkan ya, karena ini masuk akal. Menjual berapa paket tuh? 156 paket sampai 200 paket dalam sebulan. Nah, inilah teman-teman ya pembuka diskusi ya, baik di sini di grup, supaya teman-teman bisa dapat wawasan apakah teman-teman itu sudah pada track yang benar atau belum, atau mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan, saya buka kesempatan untuk tanya jawab.
Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya jawab ya, mau diskusi yang materi tadi. Oke. Ada yang tadi yang tidak punya website, tapi tadi Ibu ini ya, Bu Dewi Sartika, Transformate ID. Produknya apa nih Bu? Saya belum buka websitenya. Bu Dewi Sartika. Transformate ID. Silakan Bu Dewi, produknya apa Bu? Transformate ID itu bisa dengar Bu Dewi? Apa suara saya nggak terdengar ya? Halo Bu Dewi. Dewi Sartika, websitenya mengenai apa Bu, produknya? Aset digital, oke. Apa investasi atau apa Bu Dewi? Atau peluang bisnis itu apa? Jasa ya, oke, jasa service, baik. Selama ini promosinya di mana Bu Dewi? Lewat iklan atau cara-cara gratis? Masih gratisan ya, berarti gratisan lewat apa? Marketplace atau FB, IG? IG, siap ya. Ya lewat IG. IG organik berarti namanya, gratisan ya. Dengan IG selama ini sudah ada penjualan belum Bu? Atau udah banyak? Manfaatkan database, oke. Database-nya dari database IG atau dari email atau apa Bu? WA. Berarti dari WA diarahkan ke IG Bu ya? WA diarahkan ke IG. Ya. IG nanti diarahkan lagi ke WA atau gimana? Bolak-balik gitu. Oh, IG ke WA ya. Oke. Nah, selama ini responnya bagus, Bu. Kalau dari IG diarahkan ke WA. Oke, masih bagus ya. Berarti followernya banyak, Bu ya. Berarti kalau gitu ya, kalau dari IG ke WA masih bagus. Followernya banyak, Bu. Ada ribuan, ada berapa? Oke. Baik, Bu Dewi, sudah bercerita ya, ada website, ada penjualan. Tidak tertarik, Bu? Ya silakan, nggak apa-apa ya, chat. Mungkin agak susah kalau lewat suara, Bu ya. Ada kendala mungkin ya. Nggak tertarik untuk diiklanin atau buat sistem itu Bu, yang lebih solid itu, selain WA sama IG? Nggak pernah coba atau belum saatnya? Misalnya diiklanin di IG lebih kencang lagi, FB, atau dibuat sistem pemasaran, sistem database yang lebih otomatis itu. Sudah cukup lewat IG WA saja yang gratisan. Atau takut kewalahan, misalnya kalau kebanyakan terima order kewalahan gitu kan. Karena ini jasa.
Oh, dipakai juga iklan ya saat ada promo ya. Jadi kalau mau promo pakai iklan, kalau nggak promo jadi cara yang gratisan. Oke, ya. Oke teman-teman, silakan tanya Bu Dewi atau ke saya, kita diskusi ya bagaimana teman-teman menjalankan bisnis selama ini. Apakah ada kendala? Ini kan kita lebih banyak diskusi karena kita nggak jualan, saya nggak jualan di sini. Jadi teman-teman banyakkan diskusi bagaimana menjalankan bisnis selama ini, atau teman-teman ada kesulitan dalam hal menghubungkan puzzle-puzzle yang saya sambungkan tadi. Ini ada Pak Bram, bener nggak Pak Bram? Pak Bram ini Pak Bram ROP bukan ya? Saya nggak lihat wajahnya, keluar Pak Bram tadi. Mana Pak Bram? Oh keluar Pak Bram. Putus ya tadi. Baru saya mau nanya Pak Bram putus keluar ya. Pak Asnawi, oke. Malam, Pak. Malam, dengan siapa Ibu? Bu Is ya? Ya, Pak. Selamat malam. Gimana Maaf Bu Is? terlambat. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, Gimana mau Bu? menyapa teman saya dulu, Pak. Siapa Bu? Namanya Mbak Lamiatun dari Blora. Salam Oh, kenal. oh itu Mbak Lamiatun dari Blora, teman Bu Is ya. Mbak Ya. Lamiatun dari Blora, ya. Bu Lamiatun, apa Mbak kabar Bu? Lamiatun, ya barangkali ada pertanyaan atau masih ada bingung mengenai Kinan atau digital dari segi pelatihan digital marketingnya, tanya sama pakarnya, sama Pak David. Mbak Lamiatun, salam kenal juga. Oke, ini ada member LP juga nih, ada Pak Bram, Pak siapa nih, Pak Adani ya. Pak Lamiatun silakan bertanya, kalau mau bertanya ya monggo. Kalau terjadi mungkin kebingungan selama ini, kita ajang diskusi ya, meluruskan pengetahuan teman-teman yang mungkin selama ini tentang bisnis online ada hambatan ya, atau tidak bisa menyambung puzzle ya, puzzle yang berserakan. Sambil nunggu Bu Lamiatun ya, Mbak Lamiatun. Kalau lewat chat boleh, lewat suara juga boleh, silakan teman-teman ya. Yang mau resen juga boleh tanya. Mumpung saya masih di sini nih, masih di tempat ya. Pak Bram, saya siapa ini, Pak Bram RP bukan? Pak Bram, ya ini takut salah saya. Oke. Pak Bram RP bukan Pak? Pak Bram Mantio bukan ya? Pak Bram Mantio. Ada Pak Dani, Pak Bram Mantio, Pak Heri, siapa lagi ya? Pak Mulyadi. Karena nggak pakai foto saya nggak bisa lihat ya wajahnya benar bukan yang saya kenal atau bukan. Bu Lamiatun mau bertanya apa Bu? Dari Bu Is malu-malu mungkin saya boleh chat. Alhamdulillah benar nih Pak Bram ya berarti ya. Pak Bram gimana bisnis itunya Pak Bram? Bisnis apa ya sekarang ya? Masih apa tuh kemarin yang terbaru Pak? Bisnis jasa apa tuh Pak? Cetak ya, benar Pak? Benar Pak? Cetak sablon apa? Oh, digital printing. Oh iya benar. Digital printing. Digital printing, Pak. Saya juga lagi training nih, teman-teman. Ini kebetulan Pak Abram digital printing. Kebetulan saya juga lagi training peserta digital printing, Pak, dari Bekasi. Perusahaan digital printing. Mungkin Pak Abram kenal PT Harmoni System Bekasi. Digital printing juga itu, Pak. Digital printing, fotokopi, ya. Sekarang digital printing juga banyak yang di online kan, belajar di website ya, belajar promosi di FB Ads, IG Ads. Ya Pak Bram 3 bulan udah jalan ya, gimana promosinya pakai iklan atau tidak Pak, yang digital printingnya? Pakai iklan Pak, kemarin jadi Pak pakai iklan Pak Bram. Rencana pakai iklan atau nggak pakai iklan? Oh Google Ads ya, jalan pakai Google Ads sih Pak sama GMB. Ini kombinasi GMB sama website ya sama Google Ads itu bagus teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah punya produk dan kira-kira produknya itu dicari pakai keyword di Google, itu bagus
langsung aja tembak GMB sama Google Ads ya. Kalau cara cepatnya, GMB itu kan Google My Business yang ada Google Maps-nya. Itu cepat sekali dapat penjualan lokal. Misalnya posisinya di Cibubur misalnya. Nah, penjualannya nggak beda-beda jauh tuh dari Cibubur, Jakarta, Bekasi dan sekitarnya dapat itu. Bogor ya. Nah, dia lokal. Tapi cepat muncul yang pertama Google. Ya. Kemarin tuh ada yang muncul ya Pak Bois ya, yang dari Kinan itu GMB-nya Pak Abdul Rauf sama GMB-nya Pak Zakaria ya. Itu udah ratusan yang lihat ya. Padahal GMB-nya tuh baru berjalan 3 bulan ya, udah ratusan tuh ribuan yang lihat tuh statusnya di GMB itu. Padahal itu cara gratis. Pak mau tanya, Silakan, Bu. ya kalau optimasi GMB apa aja ya Pak ya selain posting Pak? Oke, yang paling penting posting sama itu Bu, memperhatikan keyword saat posting. Jadi postingnya pakai keyword, judulnya pakai keyword. Ya. Pakai keyword, terus pakai nama kota. Sering aja pakai nama kota. Ya. Nama kota yang kita, kotanya nggak jauh dari kita, karena kan dia lokal. Kalau kita GMB-nya Cirebon, Ibu, yang lihat nggak jauh-jauh dari Cirebon. Biasanya kalau orang udah jauh dari Cirebon, misalnya udah di Jawa Timur, dia nggak bisa lihat GMB kita, GMB Ibu. Saya pernah tes itu waktu saya di Surabaya, GMB saya nggak kecek, nggak kedetek. Itu saya jualan gamis dulu. Tapi kalau saya berada di Jabodetabek, GMB-nya kedetek di Google. Pak, Ya. kalau misalnya postingannya itu bentuknya edukasi, pakai keyword-keyword itu relevan nggak Pak? Apa nanti terasa aneh gitu dibaca sama ini? Keywordnya di website atau di GMB? GMB. Sebenarnya kalau edukasi itu kan di GMB itu bisa dihubungkan ke website kalau kita punya website ya, untuk menaikkan rating website kita juga. Ya. Di GMB kan dibatasi jumlah karakter kan itu Bu. Karakter kan dibatasi jumlah nulisnya itu. Nggak sebanyak ketika kita nulis di website. Jadi lebih baik postingnya di website terus dikonekkan dengan GMB gitu. Ya, saya suka begitu kalau biasanya, karena kalau di website kan postingnya lengkap edukasinya. Nah, kalau di MG itu kayak semacam ringkasannya, Bu. Oh, Ringkasannya, aja, ya. tapi begitu next kan ada namanya next info atau read more misalnya gitu kan. Nah, Ya. klik, nah itu diarahkan ke link website kita, read more-nya itu. Ya, di GMB-nya lebih kepada narik orang supaya tertarik untuk baca ya. Apalagi ditambah gambar. Biasanya GMB kan boleh disamping gambar atau video barengan. Iya. Iya. Makasih Pak, itu dulu mungkin ya. Iya, ini cerita juga nih dari Pak, ini gimana Pak Bram? Mungkin hubungannya sama GMB dulu Pak, sebelum Google Ads. Apakah GMB Pak Bram sudah mendatangkan pengunjung? Atau pembeli, pelanggan, customer? Selain Google Ads-nya, di suspend ya, kita tanya GMB-nya, hubungan sama Bu Is. Ada nggak Pak? Oh banyak, oh, banyak Bu. Nah, ini kan efek dari GMB nih ya, Google My Business. Cara gratis tapi banyak yang datang. Nah, Bu Is, kalau Bu Is kan distributor Cirebon kan, itu perbanyak aja kata-kata distributor, kata-kata agen Bu, ketika posting. Terus ada strategi jitu nih yang murid saya terapkan ya untuk bisnis jasanya di Jakarta. Dia jasa penyediaan kependudukan, data kependudukan, kartu kependudukannya. Itu dia memperbanyak bintang. Bintang itu kan bintang walaupun masih sedikit bintangnya, tapi usahakan dapat bintang 5, bintang 4 lebih banyak daripada bintang 1, bintang 2 ya. Bintang itu sangat pengaruh. Ya, murid saya itu udah sehari itu bisa Pak ya? Ulasannya. Ulasan. Ya. Murid saya itu sehari itu bisa kedatangan dari bintangnya itu, gara-gara bintang itu. Di GMB-nya itu sebulan itu bisa lebih dari berapa? 12.000 orang yang lihat, 12.000 lebih. Jadi gratis itu ya. Sehari itu bisa nanya 20-an. Ya. 10 sampai 20. Yang jadi itu 5 sampai 10. Bayangin deh, sehari bisa jadi 5 ya. Yang jadi antara 5 sampai 10. Yang nanya 10 sampai 20 sehari di GMB. Nah, salah satunya dia belajar katanya bagaimana melihat dokter di Jakarta itu memperbanyak bintang. Ada syarat misalnya kunjungan ke dokter
Ini dia cerita nih, bagaimana seorang dokter Jakarta memanfaatkan GMB untuk ningkatin pasien katanya. Salah satunya adalah minta pasien itu kasih bintang 5 supaya mau dapat diskon berobat atau free pendaftaran. Kan katanya di beberapa tempat kan biaya pendaftaran kan ada tuh Bu, ke dokter ya. Nah, kalau mau free pendaftaran katanya silakan kasih review. Review dulu di meja pendaftaran itu, buka handphone, review dulu akun Google Maps-nya GMB. Ada yang bintang 4, bintang 5 gitu. Nah, setelah review itu nanti dapat tuh free pendaftaran, nggak bayar biaya pendaftaran. Ternyata katanya yang ngasih komentar ribuan katanya. Gara-gara itu tuh si dokter nggak pernah sepi Bu, kedatangan pasien katanya setiap hari. Nah, murid saya mulai belajar gara-gara datang ke dokter itu dia mulai belajar, oh begini caranya ya. Terus dia terapin di situs dia dengan catatan caranya dirubah. Kalau ada yang jadi klien pertama kali beli aja, itu dia kasih gini Bu, free pengiriman paket. Ya, karena kan pembelinya dari berbagai kota kadang-kadang yang tidak sempat datang ke kantor ya, paket pengurusan sertifikat dan lain-lain itu dikirim free ongkir. Tapi syaratnya satu, ngasih komentar di GMB, gitu kasih bintang di GMB. Nah itu bisa juga kalau kita punya sesuatu yang bisa di-change ya, ditukar sama pembeli supaya mereka ngasih bintang dan itu pengaruhnya tinggi selain dari keyword tadi kata saya. Ya. Itu Bu Is ya, itu pengalaman murid yang saya ceritakan ya. Kalau berarti keyword yang seperti distributor, agen gitu, ya kan kalau artikel kan kita edukasi kan banyak ya Pak ya, iya. Dari sisi skincare-nya, mungkin dari sisi bisnisnya gitu, dari sisi free konsultasi dokternya gitu diangkat kan boleh Iya, kan Pak? iya betul diangkat itu nggak apa-apa karena dari situ jangan lupa ya gambar sama video tuh diselang-seling wajib Bu. Jadi kalau kita nulis tanpa gambar tanpa video di GMB kurang menarik. Wajib disertai gambar sama video setiap kita nulis posting itu. Ya. Lebih menarik karena di situ ada bukti nyata nantinya. Kalau kita sering itu, diseringin dengan edukasi. Kuncinya rutin, ya mau seminggu 2 kali 3 kali nggak apa-apa, atau seminggu sekali yang penting rutin. Ya. Berarti rutin, Bu. Lewat website dulu ya Pak ya? Ya website itu edukasi utuhnya, edukasi lengkap. Tapi kalau di GMB cuplikannya. Nanti di-linkkan ke website. Nanti brand website bisa naik juga. Karena website ini akan keangkat ketika dia ada link di GMB atau di YouTube. GMB YouTube itu kan besar, dia punya authority site-nya di Google. Ya, di mata Google iya, mereka. Pak. Saya juga mulai ini ke YouTube, Pak. Nah, YouTube udah mulai bikin, Bu. Udah. Ya, itu bagus. Di-linkkan ke website, itu cepat naik website Ibu nanti. Linkkan ke website. Sama saya juga mulai itu ke marketplace, Pak. Marketplace sudah mulai. Buat ya barangkali untuk yang tadi seperti Bapak bilang, kalau di marketplace itu nyari free ongkirnya saya arahin ke sana. Iya, pakai semua cara ya. Pakai semua cara. Jadi kalau teman-teman udah tahu puzzle-nya, semua cara boleh dipakai. Tahu puzzle-nya kan? Tapi kalau belum tahu puzzle-nya jangan dulu, nanti pusing kepalanya. Tapi kalau udah tahu puzzle-nya silakan pakai semua cara. Iya. Ini saya sambung Bu Is, izin ya, ada yang bertanya lagi nih Bu. Tadi punya Pak ini nih yang sebelum jawab ya. Punya Pak Bram. Akun Google Ads sekarang lagi disuspend Pak. Kemarin diajak kerjasama iklan dompet digital sampai sekarang belum disuspend. Saya nggak tahu disuspendnya karena melanggar aturan atau karena gimana Pak? Terhambat pembayaran atau gimana? Oke Pak Mulyadi, itu saya jawab Pak Mulyadi ya. Ini suka Pak Bram. Disuspendnya apakah karena ini Pak akun Google Ads-nya karena melanggar aturan, dapat surat cinta misalnya dari Google, atau karena memang ada kendala pembayaran, metode pembayaran? Nah, melanggar aturan ya. Oh, melanggar aturan ini memang Facebook sama Google ini berat gampang. Harus minta ampun gitu Pak. Semacam harus minta ampun gitu Pak ya. Semacam minta apa ya? Minta maaf kalau kita salah atau gimana. Kita kan kadang-kadang nggak tahu Pak ya. Melanggar aturan atau nggak tahu kan kadang nggak sadar ya. Kalau memang merasa salah, langsung aja minta maaf Pak ke Google sama Facebook. Kabari kondisi sebenarnya bahwa saya tidak sengaja bla bla atau gimana ya, nggak tahu ya. Tapi karena sengaja ya mending buat akun baru. Udah berapa minggu Pak disuspend, emang nggak ngebuka lagi?
Berapa minggu Pak Bram? Oh, baru 5 hari. Ya udah, masih bisa ya. 5 hari terus saya tunggu Pak. Naik banding istilahnya. Bapak naik banding, lalu Bapak tanya ya. Tunggu. Sebenarnya 5 hari itu cukup lama. Paling lama seminggu lah nunggu itu untuk jawaban. Kalau belum ada jawaban, ya banding paling lama seminggu lah. Ya. Google biasanya udah ada jawaban tuh. Sebenarnya dalam hitungan hari pernah dapat jawaban saya ya, kalau naik banding itu. Tapi kalau seminggu nggak ada, kirim ulang lagi Pak. Takutnya nggak kebaca ya. Kalau dalam 6 hari 7 hari nggak ada jawaban, kirim ulang lagi aja pesannya. Takut kelewat sama tim Google. Nah, berarti dengan selama Google Ads-nya Bapak ke-ban, berarti promosinya masih di GMB dan apa Facebook lah ya, Facebook Marketplace. Oke. Sukses Pak Bram ya, walaupun ada masih kendala tapi penjualannya di digital marketingnya mulai rame dari GMB sama Facebook Marketplace. Nah, itu usaha yang tidak sia-sia Pak dari awal 3 bulan kemarin ya. Telepon-teleponan yang saya ternyata Bapak sudah berhasil ya. Timnya Bapak berapa orang yang digital marketingnya Bapak sendiri atau ada lagi yang bantu untuk digital marketing di perusahaan ini? Sendiri Pak Bram atau ada yang bantu? Oh, sendirian. Mantap Pak. Alhamdulillah. Udah lancar nih sendiri berarti Pak ya. Udah bisa ya. Oke, Pak Mulyadi ya. Pak Mulyadi bertanya, Pak, saya pernah baca ulisan Pak David tentang murid Pak David yang susah menerapkan bisnis perumahan dan apartemen. Ya betul, namanya Pak Chandra salah satunya. Ada beberapa murid kita yang jualan bisnis perumahan atau properti ya, properti. Ada yang tanah, ada rumah, ada apartemen. Sukses, benar ada. Suksesnya lewat Google tanpa iklan lagi Pak. Bayangin ya. Jadi suksesnya dulu itu sebelum pandemi tanpa iklan, lewat SEO Google. Yang strategi-strategi yang dipraktikkan itu kadang-kadang tidak sama ya. Kalau dulu GMB nggak terlalu tren, nah sekarang GMB ngetren. Kalau dulu SEO Google, Blogspot, ya website, WordPress, ya, backlink, SEO, on page, off page, ya itu ngetren. Terus blog dummy dulu ya banyak buat blog kayak Pak Chandra ini buat blog. Pak Chandra ini dulu teknik yang dipakai nih saya buka sedikit ya. Nah, kan kata Pak Mulyadi, bisakah saya mengikuti jejak beliau? Bagaimana caranya? Saya buka sedikit. Pak Chandra ini belajarnya udah lama, tahun berapa ya? Pokoknya mungkin udah 7 tahun yang lalu lah, 7 tahun lebih ya. Jadi belajarnya ketika belum ada marketplace ya, yang dipromosikan apartemen dan properti ya, perumahan. Jadi tekniknya adalah membuat blog sebanyak-banyaknya ya, blogspot yang gratisan, pakai keyword Pak. Ya. Di riset dulu, yang tadi saya ajarin keyword tuh yang kayak gitu Pak, gambar keyword yang terakhir tadi ya. Riset dulu, dapat nama keyword misalnya apartemen UI, dulu kan ada apartemen UI yang laku keras tuh. Itu jadikan nama blog Pak, apartemenui.blogspot.com dulu gitu. Sampai beliau membuat sampai 40 blog gratis karena gratisnya 40 blog. Lalu setelah itu setelah 4 blog jadi katanya nggak nyampe 3 hari udah ada yang kontak Pak mau beli. Dan sampai 3 hari ada yang kontak mau beli ya. Apartemennya waktu itu harga berapa? 400 juta misalnya. Nah, sampai dapat order itu 1 miliar lebih waktu itu Pak. Dalam sebulan ya, 1 miliar lebih ordernya ya. Dari blog gratis. Itu cara pertama. Berikutnya setelah berkembang, beliau buat website berbayar ya. Buat website berbayar, terus blog gratis masih diteruskan juga ya. Diteruskan. Totalnya setiap blog gratis itu waktu itu sampai 500 blog gratis. 500 bayangin. Karena kerjanya nggak sebentar, kerjanya itu sekitar 5 tahun. 5 tahun. Bayangin dalam 5 tahun beliau buat gratisan 500, berarti kan punya properti online-nya 500 tempat ya. Pantas saja setiap hari ada yang nanya ya. Sebulan tuh rata-rata 1 miliar penjualannya ya. Ada yang di bawah 1 miliar, ada yang di atas 1 miliar. Jadi rata-rata 1 miliar. Atau sebelum pandemi. Ini semua teman-teman kita ini nggak pakai iklan, pakai SEO. Seperti tadi contoh Pak Bram itu Google Ads-nya mati, masih ada yang gratisan ya tanpa iklan. Itu Pak rahasianya. Jadi buat website yang gratis, website berbayar, pakai blog dummy, pakai keyword. Intinya mereka pakai keyword Pak. Ya pakai keyword. Mungkin Pak Bram juga tadi buat GMB pakai keyword menurut saya. Pak Bram kira-kira pakai keyword nggak Pak Wan buat GMB-nya Pak?
nama GMB-nya. Ya, Pak Bram tadi yang kerja sendiri ya. Akun GMB-nya pakai keyword nggak? Pakai Pak, sip ya. Keywordnya pasti berkaitan dengan digital marketing gitu Pak ya. Digital printing. Ya. Digital printing apa? Pakai nama kota nggak Pak? Digital printing apa? Cibubur atau gimana tuh? Nama kotanya apa Pak? Pakai nama kota. Oke, Pak Asnawi, saya pemula Pak Nyamadu, mangga Pak Asnawi ya, bagi teman-teman yang pemula silakan simak dulu ya. Oh, digital printing Jonggol, ya, berarti banyak pembelinya dari Jonggol Pak, atau Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya. Jabodetabek, siap ya. Inilah ya kehebatan ya cara-cara gratis Google. Ini saya bandingkan dengan marketplace. Tadi saya katakan marketplace banyak persaingan. Nah, tapi kalau teman-teman jual di Google, mungkin persaingan nggak seketat di marketplace ya. Itu mungkin Pak Bram bisa rasakan tuh. Persaingannya mungkin nggak ada saing-saingan harga kenceng-kencengan banget lah. Ya kalau ada dari Google itu. Nggak separah di marketplace kalau saingan harganya ya. Kiri kanan kelihatan perbanding ininya saingannya. Tapi kalau di marketplace ini di Google ini kalau udah muncul terus-terusan tanpa biaya iklan. Nah, ini mungkin yang dijadikan tumpuan UKM mestinya ya. Teman-teman yang UKM di sini atau siapapun yang jadi UKM, pelaku UKM, mestinya ya harapan utamanya bukan dari marketplace mestinya. Marketplace itu harapan perantara aja, akan jangka pendek. Harapan utamanya GMB, ya Google My Business, website, blog. Kenapa? Ini rahasianya. Kenapa? Karena marketplace itu punya tujuan jangka pendek, jangka panjang. Itu hati-hati teman-teman, yang teman-teman nggak tahu ya strategi marketplace. Karena investornya kan asing. Jangka pendek sampai menengah lah, itu sampai 10 tahun, target mereka itu adalah menjaring pasar dulu. Menjaring pasar. Menjaring pasar dan mereka rugi, tiap bulan rugi masih. Ya, namanya bisnis bakar duit. Itu 5-10 tahun, ada 5 tahun, ada sampai 10 tahun, mereka rugi nggak masalah. Ya, dan ruginya nggak kecil-kecil teman. Gojek itu saya baca dulu ruginya sebulan itu sekitar 3 miliar teman-teman. 3 miliar itu kalau teman-teman punya UKM mana sanggup begitu. Ya kita nggak akan sanggup mau rugi 3 miliar tapi masih jalan, masih subsidi. Ya. Sebulan 3 miliar rugi. Masih subsidi terus, rugi dalam arti apa? Profitnya belum kelihatan, tapi dari segi kapital marketnya dia mereka makin gede, ya pasarnya makin gede. Tapi dari segi profitnya belum, masih laporannya masih rugi. Ya, miliaran per bulan. Sampai kapan itu? Sampai mereka merasa siap untuk suatu saat menaikin harga. Sampai merasa siap suatu saat mengasih komisi buat pengelola. Ya sekarang kan ada fee buat pengelola. Ya saya kemarin baru ngajar di Mercu Buana juga, pesertanya udah punya marketplace masih tahu. Ya sekarang Pak ada yang 5%, ada 7%, 3% fee-nya sekarang, fee marketingnya ya, siap penjualan produk. Kalau dulu sama-sama sekali free, nggak ada, dipungut biayanya. Karena itu strategi. Ya, sampai suatu ketika udah kecanduan kita jualan di sana, ada punya pelanggan, nggak bisa pergi lagi. Akan mereka naikkan dengan strategi mereka juga, mungkin 10%, 20%, dan seterusnya. Dan yang paling parah lagi, yang kita mungkin nggak sadar, mereka punya hak untuk membawa barang baru ke situ, di luar produk UKM. Mereka punya hak karena mereka investor, karena mereka pemilik. Ya, mereka punya hak masukkan barang dari Cina, dari Amerika, dari Jepang, jual di situ. Nah, yang tersaingi siapa? UKM lagi sebenarnya. Jadi sebenarnya UKM yang jual marketplace itu di awal kelihatan bagus, kelihatan terbantu, tapi untuk jangka panjang, coba bayangkan itu akan jadi seperti makan senjata makan tuan nanti. Kalau teman-teman nggak siap dengan bisnis yang mandiri. Jadi saran saya kalau mau mandiri itu ke depan, buatlah kayak Pak ini nih ya, Pak Bram, punya GMB sendiri, punya website sendiri. Ya walaupun marketplace juga ada, tapi itu mungkin jadi sampingan marketplace itu. Tidak mempengaruhi bisnis kita kalau rapuh, kalau terjadi gonjang-ganjing di marketplace. Nah, oke ya. Kata Pak Bram ini, marketplace bagus untuk masuk Market One, asal keywordnya ada nama kotanya Pak. Iya benar. Jadi marketplace dipakai buat strategi. Ya, strategi salah satunya adalah untuk masuk halaman tentang Google.
pakai nama kota, itu bagus ya. Manfaatkan, nggak apa-apa, marketplace dimanfaatkan untuk naikin keyword kita, ya naikin brand kita nggak apa-apa, ya. Tapi Pak Bram udah punya website, ya, udah punya GMB, ya. Pak Mulyadi, GMB saya juga disuspend oleh Google sama kayak Pak Bram, sudah branding tapi nggak malah bisa. Kalau Pak Bram itu GMB-nya masih bisa ya Pak Bram, yang di ban itu Google Ads-nya, benar nggak Pak Bram ya? Kalau Pak Bram ini masih bisa GMB-nya tadi. Cuma yang di ban itu Google Ads-nya, Pak. Ya, kalau GMB-nya masih bisa. Ya. Kata Pak Bram, iya. Ya. Kata Pak Bram, iya. Ya. Pak Mulyadi disuspend GMB-nya. Saya boleh tahu nih, kenapa disuspend Pak Mulyadi? Apakah melakukan kesalahan atau tiba-tiba disuspend tanpa Bapak ketahui, Pak Mulyadi? Tiba-tiba, tiba-tiba berarti emang harus nanya Pak, harus nanya jelas-jelas itu ya. Kenapa di ban nih Om Google bilang gitu. Saya nggak melakukan apa-apa kok di ban nih Om Google gitu. Tanya aja ya. Kan ada tiket supportnya gitu. Saya belum posting apa-apa udah di ban nih Om Google lah gitu. Atau saya nggak melakukan kesalahan apa kok di ban. Kenapa Om Google? Ya. Sandain aja Pak ya. Kenapa di ban? Kenapa ditutup bilang gitu ya. Kenapa ditutup aksesnya? Apa ada kesalahan teknis atau apa? Coba tanya. Kalau di Facebook misalnya itu kalau kita banding dia di situ ada keterangan ya. Seandainya kami melakukan kesalahan katanya gitu, silakan ajukan banding ulang katanya gitu ya. Jadi takutnya dia katanya dia melakukan kesalahan katanya. Silakan lakukan banding. Kalau solusi ini tidak memenuhi Anda katanya. Dia kasih solusi itu di bawah. Kalau kami yang melakukan kesalahan silakan dibanding katanya. Ini Pak Mulyadi sama Mbak Google nggak dikasih tahu ya, ini memang kekuatan besar ini Google, IG sama Facebook itu kadang-kadang kalau melakukan sesuatu yang repotnya itu mereka kan besar ya. Kadang kan melakukan sesuatu itu kadang tanpa ngabari itu ya. Tiba-tiba ban, tiba-tiba apa ya. Kita juga mesti aktif nanya Pak memang. Nanya, cari tahu itu. Cari tiket supportnya. Bapak udah lakukan banding tadi Pak ya? Udah banding? Sudah banding, ada jawabannya Pak? Ada jawabannya nggak Pak? Sudah, jawabannya apa Pak? Karena apa katanya? Kesalahan apa yang Bapak lakukan kata dia, menurut dia? Coba diketik tulisannya, atau Bapak copy kata-kata Google-nya apa Pak? Mungkin saya bisa baca dikit. Alasan beliau menutup akun Bapak apa? Coba di copy. Teman-teman cerita di band ini bukan hanya teman-teman ya, saya di band 3. Di band akun iklan saya 2 yang Google Ads-nya. Sudah banding tapi tidak diberitahu misalnya. Oh, ini kasusnya mirip kayak saya dulu waktu saya masih pemula ya ceritanya. Bukan GMB, kalau dulu kan GMB belum ada tuh. Dulu Google Ads dari awal. Tahun 2000, saya pasang iklan Google Ads itu dari tahun 2008. Kalau ya 2008 saya udah pasang iklan Google Ads-nya. 2009, 2010 sampai 2011. Kira-kira 3 tahun lah saya pasang iklan Google Ads. Padahal iklannya jalan bagus, pendapatannya juga lumayan, mungkin 10 kali lipat lah pendapatan saya waktu itu dari iklan atau lebih. Lalu tidak tahu cara lain kecuali iklan, nggak tahu cara SEO Google ya. Ini Pak Bram nanya, kalau di ban apa dasarnya bisa diambil? Pengalaman saya dulu Pak, dana saya masih ada dulu di kartu kredit. Dulu saya pakai kartu kredit ya, nggak pakai kartu debit. Sekarang saya udah pakai kartu kredit, udah tobat nggak pakai kartu kredit ya. Dulu bisa diambil Pak. Dana saya di kartu kredit itu sudah disetor itu 1,5 juta masalah itu bisa diambil Pak. Kita minta dikembalikan. Tapi prosesnya antara kalau nggak salah 2 mingguan atau lebih ya. Dana kembali ke rekening. Waktu itu saya masuk dana ke PayPal. Ya kan antara kartu kredit PayPal terhubung. Jadi minta tolong dikembalikan dananya masuk ke PayPal. Dari PayPal saya tarik ke rekening. Ya. Jadi kalau di ban akun kita nggak bisa akses, minta kembali aja uang kita, nggak apa-apa. Ada mekanismenya, ya bisa. Saya cerita lagi sedikit nih. Saya di ban itu posisinya nangis teman-teman. Nangis banget. Jadi kesulitan yang teman-teman rasakan mungkin saya jauh lebih sulit waktu itu ya, karena tidak punya guru ya sendiri.
Nangisnya kenapa? Pertama karena bulan puasa, mau lebaran itu. Terus ada karyawan mau digaji, mau dibayar, ya. Jadi ketika di ban itu, saya nggak tahu lagi cara menghasilkan selain dari iklan Google Ads. Nggak tahu cara SEO, nggak tahu cara FB, itu nggak terkenal lah. Ya. Terkenalnya Google Ads saja sama SEO, tapi SEO saya nggak suka. Sekarang aja saya suka SEO, dulu saya nggak suka. Nah begitu di ban, prosesnya juga lama, 1 bulan teman-teman untuk negosiasi itu. Kirim banding itu saya sampai 1 bulan, bukannya sekarang 5 hari gitu ya, saya 1 bulan lebih malah. Kirim banding sama orang bulenya itu. Sampai saya harus lihat kamus Google Translate. Setiap saya jawab harus lihat kamus Google Translate, dicocok-cocokin jawabannya mas jawaban saya, pertanyaan dia, jawaban saya. Sampai sebulan itu. Saya naik banding, ya, tanya kenapa ditutup, ya kira-kira gitu. Anda melakukan kesalahan katanya. Kesalahan di mana kata saya, kayak gitu ya. Itu coba cek website Anda katanya. Dia bilang ada indikasi melakukan penipuan gitu. Ada yang penipuan. Saya bilang, penipuan? Perasaan saya 3 tahun iklan nggak apa-apa nih gitu ya. Ini kalau sekarang dia penipuan, coba tunjukkan kata saya itu dalam bahasa Inggris. Baris keberapa, halaman berapa, kalimat penipuan itu kata saya gitu. Artinya indikasi penipuan. Saya pengen tahu kata saya gitu kan. Orang bulenya bingung nggak jawab. Saya tanya lagi tuh. Coba Mister tunjukin kata saya, yang mana, halaman berapa, baris keberapa, coba di screenshot ditunjukin yang saya melakukan penipuan. Nggak bisa jawab, dan saya bilang, Anda cari sendirilah, gitu. Dalam bahasa Indonesia gitu. Anda cari sendirilah katanya gitu. Ya gimana situ yang nge-ban saya suruh nyari sendiri kata saya kan dalam bahasa Inggrisnya gitu. Saya yang di-ban kok disuruh nyari sendiri, situ yang mestinya ngasih tunjuk di mana yang saya salahnya kata saya. Sampai saya ditutup akunnya, saya 3 tahun pas iklan nggak ada apa-apa nih. Ini sama Anda ditutup kata saya. Akun saya kan. Nah ternyata waktu itu teman-teman yang terjadi penutupan akun-akun palsu atau akun-akun penipuan se-Asia Tenggara. Nah, gara-gara itu saya kena. Padahal saya di Indonesia aman-aman aja selama ini. Tapi sebelumnya itu ada kasus se-Asia Tenggara tuh banyak akun-akun penipuan dari iklan itu. Iklan Google Ads. Kita yang jujur kena akhirnya. Akhirnya gimana teman? Nangis bulan puasa mau lebaran, nggak tahu cara menghasilkan ya. Tapi alhamdulillah tuh saya ingat karena saya pasang iklan itu pakai list building, pakai software, pakai email marketing. Saya waktu itu tersimpan database 20.000 orang dari iklan. Jadi iklan 3 tahun. Nah, teman-teman ini pelajaran berharga. Kalau pasang iklan tanpa menyimpan database, teman-teman akan rugi untuk jangka panjang. Ya. Tapi kalau teman-teman pasang iklan bertahun-tahun pun tapi ditampung database-nya, disimpan di sistem, pakai sistem otomatis, itu ketika iklan ada masalah, kita ditutup atau ada masalah apapun, kita bisa jualan di database kita. Nah, alhamdulillah setelah database itu 20.000 terkumpul, nggak ada iklan, saya manfaatin, dikelola. Selama 5 tahun berikutnya saya nggak pakai iklan. Jadi hanya memanfaatkan database dan mulai belajar SEO Google selama 5 tahun. Nah, hikmahnya nih ya, dari kesulitan ada kemudahan. Ketika kita sulit, itu Allah ngasih ilmu baru, yaitu ilmu SEO Google, ilmu search engine. Jadi saya belajar bagaimana belajar search engine itu ketika terdesak, ketika nggak tahu lagi mau iklan mana, karena waktu itu Facebook nggak terkenal banget. Saya coba iklan Facebook ada, coba iklan Yahoo ada, Yahoo Marketing itu ya, tapi nggak secanggih Google Ads. Pendapatannya cepat Google Ads. Nah akhirnya apa? Akhirnya belajar SEO 5 tahun, pakai list building itu dimanfaatin benar ya, sampai sekarang. Ya sampai dari itu berkembang, dari 20.000 berkembang sampai di atas 100.000 teman-teman. 100.000 database. Ya. Berkembangnya, kalau kita sudah punya database, insya Allah teman-teman bisnisnya nggak tergantung dari iklan saja, ya nggak tergantung dari marketplace, nggak tergantung dari apalagi misalnya mau launching produk baru harus iklan baru misalnya, nggak tergantung gitu ya, bisa aja iklannya belakangan. Jadi manfaatnya database. Ini cerita ya teman-teman dari tadi yang kasus-kasus di band itu. Jangan putus asa Pak Bram ya, terus Pak Mulyadi dan lain. Kasus itu mungkin bukan hanya teman-teman ngalami, saya ngalami, dan yang lain juga pemain lama pasti ngalami juga. Masa-masa suram ketika kita di band Google atau Facebook, tanpa melakukan kesalahan tiba-tiba kita seperti orang nangis, orang bingung. Kalau nggak tahu cara lain. Tapi kalau tahu ya kayak Pak Bram ini udah ada ilmu yang lain ya pakai ilmu lain. Ya, Pak Bram,
Kalau di ban apakah dana bisa diambil? Oke, bisa. Ini kayaknya berhubungan dengan kasus penipuan pelindungan peduli lindungi kemarin, Pak. Oh, penipuan peduli lindungi kemarin, Pak. Oh iya, ada kasusnya, Pak. Di berita, Pak ya. Peduli lindungi. Ya, mungkin Pak Abram bisa cerita sedikit mau lewat suara atau gimana, Pak Abram? Lewat video? Lewat suara, apakah ada yang bisa sampaikan? Kasus-kasus ini ya. Pak Abram tapi masih itu, Pak Nawi. Oh, karena saya iklanin OVO, Pak. Coba Pak Abram, ini Pak Asnawi nanya, kasusnya gimana, Pak? Aduh, Pak Asnawi mulai nanya tuh, Pak Abram. Kasusnya gimana, Pak? Pelindungan ya. Karena saya iklanin OVO, Pak. Nah, coba Pak Abram nih nyambungnya kemana nih OVO sama pelindungan? Coba pakai suara Pak Abram, ya jelas nih Pak Abram. Ini kita mengambil hikmahnya ya dari perjalanan Pak Abram bagaimana masih bisa bertahan dengan berbagai macam kendala ya, masalah. Bagi pebisnis online itu tantangan, tapi insya Allah itu jadi ilmu. Pak Abram bisa pakai suara, mungkin biar lebih jelas nih Pak Asnawi nanya, mau mengambil ibrah pelajaran. Oh, sambil tidurin anak, oh ya nggak apa-apa. Ya, tidurin anak chat Pak Asnawi ya. Iklan OVO, iklanin OVO. Pak Bram nih iklanin OVO kayaknya di itu ya, di Google Ads maksudnya gitu Pak ya. Saya iklanin OVO Pak. Kasus penipuan. Kasus penipuan peduli lindungi. Mungkin teman-teman nggak lihat berita, nggak lihat berita mungkin ya. Pak Bram beritanya gimana nih? Peduli lindungi. Karena sibuk ngajar saya nggak sempat lihat berita yang kayak gitu ya. Tapi biasanya saya buka berita di HP ya. Mungkin kelewat saya berita itu. Penipuan peduli lindungi itu pasti berita heboh ya mungkin ya. Kalau udah masuk headline ya buat berita heboh. Peduli lindungi. Oh, penasaran kasusnya ada Mas Nawi. Ada klien minta diiklankan pakai Google Ads dengan dana yang lumayan. Oh, gitu. Ada klien minta diiklankan pakai Google Ads dengan dana lumayan. Terus saya iklanin pakai OVO gitu ya. Oh, maksudnya gitu, Bapak pakai OVO gitu dananya. Mungkin dananya pakai OVO, tapi ternyata nggak ada dana, maksudnya gitu Pak, atau gimana? Tadi iklanin pakai Google Ads dengan dana yang lumayan, ya. Teman-teman, ini pelajaran berharga ya malam ini. Saya di awal sudah dapat informasi bagus dari peserta ya, bahwa ada yang menghasilkan, ada yang tidak, ada yang belum, ada yang bermasalah ya. Dan ini mudah-mudahan jadi bahan diskusi di grup. Jadi teman-teman bisa lanjutkan pertanyaan ini nanti di grup ya, Pak Asnawi atau Pak Abram dan lain sudah tanya jawab. Seandainya masih kurang bisa tanya jawab di grup, karena kita nanti akan ada juga sesi yang lain di Zoom ini kalau kita sudah siap dengan pertanyaan yang lain ya. Saya rasa material ini yang dasar bagi teman-teman, mudah-mudahan paham ya alur materinya ya. Ya. Ini tambahan dari Pak Abram. Mungkin Google curiga karena OVO sudah punya trademark sendiri. Oh gitu. Ya. Mungkin karena Bapak pakai OVO, ya Bapak iklan OVO, jadi Google curiga, jadi akun Bapak di-ban gitu ya. Bapak ngiklanin OVO. Oh gitu ya. Ya. Sedikit nangkap nih. Ya, Pak Asnawi gabung di grup ya. Pak Asnawi ada pertanyaan masalah dasar yang saya terangin tadi, yang saya terangkan masih dasar itu. Cukup jelas alurnya atau masih pengen bertanya di sini atau di grup yang saya jelaskan di slide presentasi tadi? Silakan teman-teman ya. Masih nyimak? Oke, silakan masih nyimak. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Sebelum saya tutup, kita bincang-bincang malam ini ya tentang materi dasar dan cerita-cerita dari teman-teman yang sudah menjalankan bisnis, ada yang sudah menghasilkan, ada yang belum ya. Tentu ini sebuah wawasan transfer wawasan ya, yang mudah-mudahan ini bisa mencerahkan. Saya paling terinspirasi kalau melihat kesuksesan dan kegagalan orang lain. Itu sering saya pelajari di waktu masih pemula ya. Ketika orang lain gagal, kayak apa sih penyebabnya? Ketika orang lain berhasil, apa sih sebabnya? Saya paling terinspirasi seperti itu.
Nah, mudah-mudahan dengan adanya grup curhat bisa online ini teman-teman bisa terinspirasi. Karena biasanya kalau kita berhasil itu bukan karena usaha kita sendiri, teman-teman, ya. Usaha kita sendiri itu kadang-kadang nggak tahu benar atau enggak. Jalannya tuh benar atau enggak tahu tuh. Kecuali kalau kita mengalami nanti tuh jatuh bangun. Kalau teman-teman usahanya sendiri, nggak konsultasi, nggak ada grup, nggak ada komunikasi, akan tahu benar salah itu setelah jatuh bangun, setelah babak belur. Siapa yang tahan babak belur, usaha sendiri, monggo silakan. Nggak mau konsultasi, nggak mau bertanya, nggak tahu, nggak mau belajar dengan orang lain, silakan usaha sendiri kayak saya dulu ya. Babak belur itu bertahun-tahun jatuh bangun, ya lalu rugi, lalu untung rugi gitu ya. Karena nggak punya tempat bertanya yang pasti ya, belajar sendiri, lalu jatuh bangun sendiri. Nah, kalau kita lewat grup gini atau lewat mentor, lewat belajar bareng-bareng, dapat transfer wawasan, dan itu instan tanpa harus kita ngalami. Ya, seperti yang dilakukan oleh Pak Asnawi ya, terus tadi Pak yang hampir sama dengan Pak Asnawi ya. Bukan Pak Asnawi, Pak ya, silakan Pak Mulyadi ya. Pak Bram, terus tadi Pak apa lagi? Ya, Bu Is ya, terus ada berapa orang ya, Pak Mulyadi sih nanya juga ya. Itu kita akan dapat transfer ilmunya. Dengan transfer ilmu itu kita akan cepat pinternya, ya lebih cepat pinternya karena kegagalan itu lebih diperkecil, ya trial error-nya lebih diperkecil, gitu ya. Karena kita sudah tahu orang yang berhasil kayak apa sih jalurnya, yang gagal kita juga tahu kayak apa ceritanya ya. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu pembahasan kita ya. Saya berharap tadi cuma 1 jam, tapi saya udah lewat 1 jam. Mohon maaf kalau berlebih. Insya Allah kita lanjutkan di grup. Bagi yang mau bertanya silakan di grup baik Telegram maupun WA ya. Bagi yang mau ikut Zoom lagi nanti saya kabari waktunya dan topik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Bapak Ibu ya. Selamat malam ya. Silakan. Kita live ya teman-teman Bapak Ibu. Ya silakan ya, teman-teman rata-rata pakai suara itu ya, off karena mungkin ada kendala. Silakan di live, nggak apa-apa ya, kita ketemu di grup, lanjutkan di grup. Ya, makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya Bapak Ibu ya, izin, saya tutup semua ya.